Bukannya aku ditabrak mobil pas antar makanan? Ini di mana? Oh. Aku tiba di dinasti Kina di zaman kuno. Pemilik tubuh pelajar miskin yang ujian 3 tahun masih tidak lolos, masih mati kelaparan karena miskin. Awal buruk macam apa ini? Bagi istri! Bagi istri! Pak Arsah, kenapa diam saja? Bagi istri! Tidak ada istri lagi kalau telat, bisa diasingkan nanti. Bagi istri? Sekarang, dinasti kita lagi perang sama Hanuk. Dan perang makin sengit. Pasukan banyak yang terluka. Sesuai peraturan, pria yang belum nikah harus pilih satu istri dari prajurit wanita ini. Perbanyak keturunan buat dinasti kita. Tambah populasi. Keluar! Lumayan juga bisa pilih istri. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Bagaimana bawa pulang jadi istri? Masih mau cari nafkah buat dia. Paras begini cantik bisa dapat gratisan di zaman ini. Bagus sekali hadiah ini. Pak, aku mau yang ini. Ini putih. Rakyat di atas sialan, beraninya mendambakan aku, cari mati. Siapa yang bicara? Hah? Ini putih, cantik, dan tinggi. Kelihatan cantik. Aku mau. Jelek sekali, jangan mendekat. Astaga, aku bisa dengar suara hati gadis cantik ini. Terdeteksi tuan yang cocok. Koneksi sistem kesukaan. Poin kesukaan Karin Hana 0. Zira Gusti poin kesukaan 1. Lesti Sari poin kesukaan 2. Poin kesukaan bertambah bisa dapat hadiah terus. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Aku dapat sistem senjata andalan pelintas dimensi. Istana kasih kalian hadiah. Kalian harus balas budi. Dan perang makin sengit. Nikahi satu istri. Harus kasih 25 kilo pangan. Aku sendiri masih kelaparan. Pangan sebanyak itu dapat dari mana? Tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Semua tidak boleh pergi. Sesuai aturan. Pria yang belum nikah harus nikahi satu istri. Kalau tidak, harus dibawa pergi ke medan perang. Bagaimana bisa begini? Dibawa ke medan perang itu cuma bisa mati. Tidak ada istri harus ke medan perang. Atas waktu 15 menit. Mulai pilih dari sekarang. Aku keturunan keluarga jenderal, malah dipilih begini seperti gadis di rumah bordil. Aku pilih dia. Badan besar, pasti pandai kerja. Ayo sayang. Kamu kurus sekali. Aku tidak mau kamu. Nah, ini bagus. Cukup kuat. Ini pilih istri atau teman? Apa berani dicium? Kenapa diam saja? Kamu, kesini. Cepat pilih. Tiga ini semuanya bagus. Pilih yang mana ya? Aku putri kerajaan, mati pun tidak akan mau nikah sama pria kampungan begini. Ini sungguh putri kerajaan Hanuk. Sepertinya pemerintah tidak tahu identitas aslinya, makanya bisa ditangkap ke sini. Orang ini kelihatan patuh. Kalau nikah sama dia, terus cari kesempatan balas dendam juga tidak masalah. Ini sepertinya putri jenderal yang dijebak orang, pandai bela diri. Pilih dia, sudah cukup lindungi diri. Pak, pilih aku. Aku pasti akan balas budi besarmu. Inisiatif sendiri, nikahi dia, pasti akan sangat nyaman. Kenapa masih banyak tingkah begitu? Kalau bertele-tele, kamu pergi ke medan perang. Baik-baik, aku pilih. Peringatan, tinggalkan orang yang ada perasaan suka. Tuan akan langsung mati. Kehidupan lalu saja aku tidak berani cari pacar. Datang ke sini harus nikahi semua. Aku mau semua. Apa? Kamu mau semua? Tidak takut mati ya? Serius? Masih mau. Aku saja tidak mau pilih. Dia pilih begitu banyak. Kamu bawa pergi semua. Nanti malam aku main apa? Kita pilih satu saja karena dipaksa. Anak ini malah langsung pilih 3. Lihat dia nanti. Bagaimana kumpulkan pangan? 3 gadis ini kurus sekali. Pasti tidak bisa kerja apa-apa. Arsa tunggu mati kelaparan saja. Lahir di zaman kacau begini, bisa bertemu orang baik itu keberuntunganku. Memang orang bertanggung jawab. Pria hidung belang, sudah genit masih begitu sok mulia. Setelah aku kembali ke Hanuk, lihat bagaimana aku kasih kamu pelajaran. Kamu berlaga sekali. Harus diajarin baik-baik. Anak muda, aku bulan depan datang kumpulkan pangan. Kalau kamu tidak kumpulkan, aku akan habisi kamu sesuai hukuman. Sudahlah, ayo pulang. Sayang, sekarang ayo pulang. Arsa, kamu langsung pilih 3. Tubuhmu mampu tidak? Kamu 3 istri. 1 bulan harus kumpulkan 75 kilo pangan. Kamu mampu tidak? Jangan sampai nanti libatkan keluarga Wira. Namanya Hardi Wira, sangat bajingan. Dulu dia ngerebut uang penyelamat pemilik tubuh ini. Akhirnya sampai mati kesakitan. Aku sudah jadi pemilik tubuh ini sekarang. Harus buat bajingan ini dapat akibatnya. Aku bicara sama kamu. Kamu tuli? Hah? Hah? Oh, beraninya dorong aku. Habisi pecundang ini. Hah? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oh, gadis cantik. Kamu ini belum menikah, sudah berani bela dia. Dengar ya, orang yang mau kamu nikahi ini cuma pecundang saja. Biasanya sama sekali tidak berani bernapas di depanku. Aku suruh lewat bawah selangkanganku pun dia tidak berani tolak. Sepertinya hari ini karena ada kalian bertiga. Makanya so berani begini. Pecundang, sinilah. Kamu berlutut. Jangan sembunyi di belakang wanita. Sepertinya pria ini memang pengecut. Mana pantas jadi suamiku.
Istriku. Tidak apa-apa. Bantu aku ya, oke? Pengawal tadi juga sudah bilang, perbanyak keturunan demi dinasti. Ini adalah titah kaisar. Kamu berani bantah kaisar? Pak, habisi dia. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Aku Cari mati. Berani bantah titah kaisar. Habisi semua. Aku tidak berani. Aku tadi cuma bercanda sama dia saja. Cuma berani siksa yang lemah. Tunggu aku dapat hadiah sistem. Aku akan melawanmu lebih dulu. Ayo sayang, ikut aku pulang. Pecundang berani permalukan aku di depan umum. Aku habisi kamu nanti. Rumah agak kumuh. Tolong dimaklumi saja ya. Di kehidupan lalu rumah begini jangankan nikah. Hewan liar pun akan geleng kepala. Tikus pun akan keluar sambil nangis. Tidak. Kalau tidak ada kamu, aku akan dibuang jadi pelayan militer. Kamu selamatkan aku. Aku pasti akan hidup baik-baik sama kamu. Istri yang ini baik. Poin kesukaannya meningkat terus. Miskin begini, tidak perlu sebulan, 3 hari saja akan mati kelaparan. Apa bagusnya? Ya ampun, kamu sudah sampai minus. Suamiku maklumi saja. Aku sudah 3 hari tidak makan. Oh, aku bicara saja sampai lupa layani kalian. Ayo. Kalian duduk di sini, aku masak buat kalian dulu. Wow. Dua kakak, kedepannya kita jadi satu keluarga. Namaku Lesti Sari. Keluargaku awalnya saudagar di kota Gusu. Dijebak orang jahat. Orang tuaku meninggal. Harta keluarga juga direbut. Makanya terdampar di sini. Kedepannya aku bersedia urus keluarga ini dengan baik sama kedua kakak. Namaku Zira Gusti. Bisa sedikit jurus bela diri. Kalau pria itu berani siksa kamu, aku akan maju. Jangan bilang satu keluarga dulu. Pikirkan cara biar tidak mati kelaparan saja. Sistem, cepat terima hadiah. Terdeteksi poin kesukaan Lesti 25. Bisa buka sekali undian. Sudah mau mati kelaparan. Makanan. Minyak, beras, mie. Banyak sekali. Makananku sekarang lebih banyak untuk satu kampung. Suami kita sepertinya bukan orang yang akan bohong. Dia bilang akan buat makanan buat kita. Pasti tidak akan buat kita kelaparan. Bodoh. Dia miskin begini. Pasti cuma ambil rumput dan kulit kayu buat isi perut saja. Makanan begitu, aku tidak akan makan. Kaisar dinasti sekarang tidak bermoral. Perang terus. Ditambah bencana alam. Orang biasa tidak mati kelaparan, sudah sangat beruntung. Tadi aku dengar, dia cuma pelajar miskin. Tidak bisa kerja keras. Di zaman kacau ini, mana ada kesempatan hidup? Sayang, makanan datang. Ayo. Apa ini? Harum sekali. Dia beneran ada makanan. Sayang, makanan ini enak sekali. Waktu keluarga aku masih berjaya pun, aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Enak kan? Cari muka. Itu karena kamu tidak berpengetahuan. Aku dari kecil hidup serba mewah. Makanan semewah apapun pernah makan. Ayo sayang, cobalah. Siapa istrimu? Aku Putri Hanuk. Mana bisa nikah sama petani kampung. Sekarang tinggal di sini pun juga karena terpaksa. Poin kesukaan gadis ini susah sekali buat ditingkatkan. Kalau meningkat, apa akan ada lebih banyak hadiah? Putri kecil, tunggu aku hancurkan kesombonganmu pelan-pelan. Ini ada daging. Dia miskin begini, masih kasih kami makan daging. Memang orang yang bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa ada daging? Asal kalian hidup baik-baik sama aku, kedepannya pasti akan makan daging setiap hari. Apa ini beneran seenak itu? Bagaimana? Enak sekali. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Ternyata suka makan. Sayang, sudah malam. Waktunya tidur. Malam ini aku tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Sayang, aku... Kamu... Sayang, aku... Ya, sudah mau tidur. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu pasti sudah beberapa hari tidak makan. Hah? Benar? Aku datang kasih kamu makanan. Kamu sebaik itu? Di sini tidak ada orang luar. Aku tidak sembunyikan lagi. Aku tukar makanan ini buat tidur sama istrimu yang sangat cantik dan berdada besar itu. Dia putri ketiga Hanuk. Mau tidur dengannya ditukar dengan setengah karung beras yang berjamur. Mimpi di siang bolong. Kamu ketawa. Kamu pasti setuju denganku. Hah? Aku tahu. Kamu sudah mau mati kelaparan. Pangan ini buat selamatkan nyawamu. Hah? Setengah karung beras cukup 3 orang makan sebulan. Kamu dan Arsa cuma kenal sehari. Lagian, kamu juga tidak begitu suka dia, seperti Lesti. Dia pilih apa juga tidak perlu dibicarakan. Dinodai orang begitu. Lebih baik aku mati saja.
Tidak perlu terima kasih. Tenang saja, aku pasti akan sangat lembut. Istriku, ayo ikut aku pergi. Jangan ke sini. Dibandingkan bajingan ini, Arsa termasuk pria baik. Sayangnya, aku sama sekali tidak berbudi sama dia. Masih hina dia di dalam hati. Dia buang aku, juga masih wajar. Mungkin ini takdirku. Hei, Kenapa? Kamu ini benaran sangat suka berlagak di depan wanita. Tiga gadis cantik. Kalian tidak tahu. Dulu dia berlutut dan memohon kepadaku. Masih lewat selangkanganku. Waktu mohon sama aku itu, beneran sangat mirip seekor anjing. Oh, dikasih hati minta jantung. Ayo, coba saja hajar aku. Ayo pukul aku sekarang juga. Suamiku, jangan gegabah, kamu bisa terluka. tadi kamu mau sentuh istriku ya? Ya. Hah? Brengsek! Brengsek! Suamiku keren sekali. Aku jatuh cinta sama dia. Arsa kasih kami makan mie instan enak. Mana bisa dibandingkan sama beras berjamur? Arsa, kamu mempermainkan aku. Kenapa kalau permainkan kamu? Mereka bertiga ini istriku. Aku tentu akan lindungi mereka. Kamu siapa? Pergi! Bajingan, tidak mau bicara baik-baik. Jangan salahkan aku berhati kejam. Erik! Wah, bajingan ini panggil orang. Pecundang seperti kamu mau nikahi tiga gadis cantik ini. Biar aku bantu kamu nikmati saja. Maju, aku lihat siapa yang akan melindungimu. Siapa yang berani sentuh suamiku? Istriku, kamu keren sekali. Ampun pendekar, aku tidak berani lagi. Kalau dulu, aku pasti sudah habisi dia. Tapi sekarang, aku tidak boleh persulit suamiku. Cepat pergi. Kalau berani buat honor lagi, aku pasti akan suruh istriku hajar kamu. Arsa, kamu tunggu saja. Kakak kandungku, pengawal di balai kota. Kamu sudah buat masalah. Kamu akan mampus. Ayo, bicara di depan istriku. Awas kamu. Aku sudah persulit kamu. Tidak apa-apa. Setiap masalah, ada solusinya. Pelajar kampungan, bisa pandai bicara begini. Kebahagiaan ini datang mendadak sekali. Harus cepat tingkatkan poin kesukaannya. Itu karena dia baru bisa lindungi diri di zaman kacau ini. Sudah malam. Sayang, ayo. Cepat istirahat. Malam ini kami bertiga tidur di kasur. Kamu tidur di lantai. Kalau kamu berani buat macam-macam, aku suruh Zira habisi kamu. Kamu tadi juga sudah lihat. Dia seberapa hebat kan? Jaga tiga istri yang begitu cantik. Bisa lihat tidak bisa dinikmati. Perjuangan belum selesai. Harus tetap berusaha. Tenang saja. Aku pria sejati. Tidurlah. Zira, selamatkan Arsa. Arsa pasti akan lebih baik sama dia. Aku harus lebih inisiatif untuk cari perhatian Arsa. Dua wanita ini, satu bisa melindungi Arsa, satu bisa bermanja. Cuma aku yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kalau dia menceraikan aku nanti? Apa aku berinisiatif juga? Wanita ini mau rebut perhatian sama aku. Di dunia kacau ini, sangat sulit bisa ketemu pria seperti Arsa. Bagaimana kalau aku... Sayang, hari ini hari pernikahan kita. Malam pertama. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga mau penuhi kewajiban seorang istri. Sepertinya ini tidak baik. Sayang, dua kakak itu lagi tidur, tidak leluasa. Sekarang cuma bisa temani kamu begini. Kamu tidak salahkan aku kan? Miskin memang dosa besar. Rumah pemilik tubuh ini cuma ada satu kamar. Kalau nanti bangunkan mereka, poin kesukaannya pasti akan menurun. Malah tidak dapat apa-apa. Demi masa depan, aku harus bertahan dulu. Bodoh. Aku tidak akan salahkan kamu. Kita kenal di situasi begini. Kalau tidak bersedia, itu sangat wajar. Tunggu waktu yang tepat. Aku pasti akan adakan pernikahan mewah buat kalian. Sayang, kamu baik sekali. Bisa ketemu kamu, itu keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 40. Bisa dapat hadiah lagi. Istri kecilku ini berguna sekali. Sepertinya tambah 20 poin kesukaan bisa undian sekali. Aku harus memanfaatkan istri kecilku. Dia memang mesin pencetak poin kesukaan. Istriku, ceritakan masa lalumu saja. Aku terlahir di keluarga kaya Gantara. Keluargaku buka usaha sutra. Ada orang hebat yang incar keahlian tekstil kami. Jadi sengaja tuduh ayahku dan dipenjara. Terakhir 100 lebih anggota keluarga. Selain aku yang diselamatkan orang misterius. Sisanya mati semua di penjara.
Sayang, jangan nangis. Aku janji, aku pasti akan bantu kamu balas dendam. Buat pejabat sialan itu mati juga. Kamu bantu dia balas dendam. Apa akan bantu aku juga? Wah, hari penuh semangat lagi. Gawat, kerbau kamu dibunuh orang. Satu-satunya harta pemilik tubuh ini cuma seekor kerbau tua itu. Tempo hari dipinjam Pak Kasno buat bajak tanah. Siapa yang bunuh? Hardi, pagi tadi waktu aku membawa kerbau bajak tanah, Hardi tidak tahu kenapa menabrak kerbau seperti orang gila. Tapi masih bilang kerbau yang menabrak dia. Terus langsung menusuk kerbau sampai mati pakai pisau. Hardi sialan itu lagi. Cepat pergi, bawa pulang saja kerbaunya. Masih bisa dimakan dagingnya. Kalau sampai telat, tidak ada apa-apa lagi. Dia cari mati, aku kabulkan saja. Jangan pergi. Rudy dan Hardi itu satu geng. Rudy itu ketua balai kota. Kamu tidak bisa buat masalah sama dia. Arsa, rakyat tidak berani lawan pejabat, jadi jangan pergi. Iya, pemerintah di sini sangat mengerikan. Kamu pergi, mungkin akan berbahaya. Memang pengecut. Jangan bilang kalau aku yang kasih tahu kamu ya. Memang tidak bisa buat masalah sama pemerintah, tapi aku ada sistem. Bereskan mereka sangatlah mudah. Kalau bisa selesaikan masalah ini dengan sempurna, bisa tingkatkan poin kesukaan 3 istriku lagi. Sistem, aku mau undian. Tingkatkan kemampuan bela diri. Tuan dapat 1 unit tinju 8 kutub. Sudah berhasil dikuasai dan tertanam dalam ingatan. Poin bela diri naik jadi 68. Di dunia ini, batas poin bela diri orang biasa itu 80. Sistem hebat sekali. Rasanya aku sudah bisa menghajar seekor kerbau. Tidak bisa sabar lagi. Tidak perlu bersabar lagi. 3 istriku tunggu di sini. Aku pergi sebentar saja. Lumayan juga, cukup berani. Sepertinya aku sudah meremehkan dia. Poin kesukaan meningkat lagi. Tapi, lihat tampang lemahnya ini. Jangan sampai mati di luar sana. Benar juga ya, kerbau tua ini memang agak kurus. Makan bersama arak lumayan juga. Semuanya makan sampai puas. Ini juga, soal kerbau tua ini sudah buta. Bisa-bisanya, kerbau itu menabrak aku. Apa aku bisa ditabrak hewan sialan ini? Benar tidak? Ini kerbau Arsa. Dia begitu miskin. Orang tua mati kelaparan. Kerbau ini pasti nyawanya. Jangan sampai ambil nyawamu juga. Kamu ini percaya sekali sama dia. Kamu kira dia ahli bela diri? Tubuh kecilnya itu, sekali datang, harus berlutut dan hormat sama aku. Hardi! Aku mau ambil nyawamu buat bayar nyawa kerbauku. Aku mau ambil nyawamu buat bayar nyawa kerbauku. Anak itu akhirnya datang juga. Pengecut ini biasanya ketemu aku akan menundukkan kepala. Sekarang sudah berani teriak di depanku. Sudah makin berani ya. Rudy ini bukan pengawal biasa, tapi ketua. Setara sama komandan polisi di bumi. Tapi mereka sama sekali tidak seperti polisi. Malah seperti bandit kejam. Pergilah. Kasih dia pelajaran. Tapi jangan sampai mati. Kak, masih tidak tahu ya? Pecundang ini nikahi 3 wanita pendekar yang sangat cantik. Mari kita habisi dia hari ini. 3 gadis cantik itu bisa kita main sepuasnya. Benar, Kak? Baik. Gawat. Mereka sudah buat jebakan. Lagi tunggu Arsa masuk perangkap. Tapi sekarang aku sangat sengsara. Sama sekali tidak bisa bantu dia. Kalau identitasku ketahuan, bisa makin susah. Sekarang cuma bisa mengandalkan gadis itu. Gadis itu datang juga. Sepertinya identitasnya tidak biasa juga. Tidak mau ketahuan juga. Tapi Arsa sekarang sangat bahaya. Kalau aku maju, pasti akan hebohkan pemerintah. Terus bocorkan identitasku. Kalau aku tidak bantu, bagaimana kalau dia celaka? Kamu bajingan. Di saat malam itu, kamu sangat berlagak di belakang wanita. Aku habisi kamu hari ini, biar kamu tahu akibat buat masalah sama aku. Hancur! Hebat sekali. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa jadi squad ini? Kak, bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Kenapa diam saja? Patahkan kedua kakinya. Aku tidak pernah rasakan pengalaman seru begini. Hari ini main sampai puas. Kenapa diam saja? Patahkan kedua kakinya. Tidak tahu diri. Baik, aku akan maju sendiri untuk membunuhmu. Rudy, Hardi adikmu membunuh kerbau. Sesuai hukum, akan dihukum mati. Kamu sebagai pejabat, bukannya mengasih hukuman, malah membiarkan adik dan bawahan membunuh kerbau dan makan bersama. Sengaja melanggar hukum dan hukum lebih berat. Kalian semua, tunggu di penggal kepala saja. Di zaman sekarang, pangan itu hal penting negara. Mereka berani membunuh kerbau. Siapapun tidak bisa melindungi mereka. Sesuai hukum, bunuh kerbau memang akan dihukum mati. Teman-teman jangan takut. Anak miskin ini tidak ada apa-apa lagi. Jangankan tuntut kita, kertas kartun saja dia tidak mampu beli. Maju sama-sama, potong lidahnya. Asal tidak mati, dia juga tidak bisa tuntut kita. Aku hampir lupa. Untung waktu aku datang, aku menyuruh semua warga desa datang untuk melihat keseruan. Sebentar lagi, pasti sampai. Kebetulan kasih mereka lihat bagaimana kalian bunuh kerbau dan makan daging. Bagaimana menyiksaku. Kamu sudah buat persiapan.
Kamu begitu bodoh. Sejak kapan jadi sepintar ini? Ketua, kabur saja. Jika tertangkap, bisa dipenggal kepala. Bawa adikku pergi. Sialan, kamu tunggu saja. Aku pasti akan menghabisimu. Baik. Kerbau tua, tuanmu cuma bisa bantu balas dendam sampai sini saja. Kalau buat mereka kesal, bisa gawat kalau ambil nyawaku. Wah, kerbau tua enak juga ya. Kenapa kalian datang ke sini? Mereka berdua pasti khawatirkan aku. Diam-diam datang lindungi aku. Ini bukan tempat buat bicara. Nanti warga lihat kamu makan daging, kamu tidak bisa jelaskan. Tidak ada warga. Aku cuma takuti mereka. Coba pikir, waktu datang, aku bahkan tidak tahu mereka di mana. Bagaimana bisa cari warga? Dia tidak cuma bisa bela diri, tapi berani dan cerdas. Permainan Rudy dan temannya. Aku saja tidak bisa pikirkan cara sebagus ini dalam waktu singkat. Langsung meningkat 5 poin kesukaan. Istri besarku suka pria yang cerdas dan pandai bela diri ya. Dia lumayan hebat juga. Kedepannya bisa dibawa pulang ke Hanuk jadikan ahli taktik. Jangan berdiri saja. Ayo duduk. Ayo, coba. Sangat enak. Makanlah. Sisanya bawa pulang buat Lesti. Terima kasih sayang. Tidak sangka di dunia kacau ini, ikut dia bisa makan daging terus. Kotor sekali. Aku tidak mau makan. Tapi aku sangat lapar. Makan satu gigitan saja. Enak sekali. Dasar tukang makan. Kasih makan daging pun masih tidak suka aku. Sayang, aku pulang. Sayang, tidak terluka kan? Tidak apa, aku baik-baik saja. Ayo masuk kamar. Aku bawakan daging buatmu. Ayo. Suamiku memang berani dan cerdas. Aku nikah sama kamu, itu memang keberuntunganku. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 60. Bisa buka sekali undian mahakarya. Istri ketigaku ini berguna sekali. Ramah dan berguna. Jangan senang dulu. Kita sudah buat masalah sama Rudy dan temannya. Mereka pasti akan datang balas dendam. Tidak apa, aku ada cara. Bagaimana menghadapinya? Mereka takut masalah bunuh kerbau ketahuan. Beberapa hari ini pasti tidak akan kembali. Jadi, satu-satunya kesempatan mereka balas aku cuma waktu kumpulkan pangan di awal bulan. Iya, Arsa nikahi kita bertiga. Tiap bulan harus kumpulkan 75 kg pangan. Ini harus bagaimana? Cuma 75 kilo saja. Nanti aku langsung kasih stok setengah tahun. Kita juga bisa tiap hari makan daging. Jangan berlagak lagi. Setengah tahun itu 450 kg. Sekarang di seluruh desa Sona yang bisa mengumpulkan pangan cuma beberapa saja. Di rumah tidak banyak stok makanan lagi. Kita hemat pun tidak bisa mengumpulkan 25 kg. Orang bijak itu punya rencana tersendiri. Kalian tunggu saja. Ayo makan dulu. Kenapa malam hari tidur seribut ini? Sistem, aku mau undian. Terdeteksi poin kesukaan Lesti capai 60. Bisa buka sekali undian mahakarya. Apa Tuan mau pakai? Pakai. Selamat, Tuan dapat 20 dosis antibiotik kuat, 10 tongkat pancing premium, 5 busur panah kompon semi otomatis, inframerah, 10 dosis adrenalin kuat, 100 buah kentang super, 10 poin atribut bebas. Ini bisa berjaya. Semua sumber daya ini kebetulan bisa atasi semua masalah. Oh ya sistem, tambahkan semua atributku ke poin bela diri. Poin bela diri Tuan sekarang 78, sudah mendekati poin 80 batas orang biasa. Wah, bukannya ini Pak Arsa. Kenapa tidak teliti karanganmu di rumah? Keluar buat apa? Tangkap ikan? Kamu mau tangkap ikan? Tubuh kecilmu ini belum juga lihat ikan, kamu yang jatuh dulu ke sungai. Menikahi 3 istri, sudah mau mati tidak bisa kumpulkan pangan, tidak lahirkan anak di rumah, tidak tahu keluar buat apa. Ternyata cara hebat yang kemarin kamu bilang itu tangkap ikan. Kamu menyerah saja. Ikan di danau ini pasti sudah habis ditangkap orang. Daripada buang waktu di sini, lebih baik ganti cara lain. Tidak sama. Mereka tidak bisa tangkap, itu karena mereka tidak bisa. Terus alatnya tidak bagus. Percaya tidak? Aku sekali tangkap, keranjang ini saja tidak cukup. Pak Arsa, kamu sudah gila karena kelaparan ya? Mulai asal bicara. Semua warga tahu kamu tidak bisa apa-apa selain belajar. Kalau hari ini kamu bisa tangkap 1 ekor ikan, aku temani kamu tidur nanti malam. Tidak usah. Aku punya 3 istri, tidak perlu kamu temani. Tapi, kalau aku beneran bisa dapat ikan, kalian bantu aku tanam sawah sebulan. Bagaimana? Sepakat. Kalau tidak dapat, 1 bulan mendatang, suruh 3 istrimu cuci baju kami. Baik. Ini pancing premium. Bisa langsung setrum banyak ikan. Bisa dapat banyak nanti. Apa ini? Kenapa tidak sama seperti pancing biasa? Ini pancing yang baru aku buat. Sayang, mundur dulu ya. Lihat kemampuanku. Pakai pancing murahan buat tangkap ikan. Sepertinya dia sudah gila ya. Sayang, itu ada ikan. Hah? Kenapa ikannya naik sendiri? Aku pancing ikan, selalu ikan yang bersedia dipancing. Sayang, ambil ikannya.
Sayang, ini setidaknya ada 2 kilogram. Kita bisa makan daging malam ini. Ini tidak dihitung. Ikan ini mati sendiri. Dia cuma lagi beruntung saja. Kalau aku bisa buat lebih banyak ikan mengapung ke atas, kamu mau bagaimana? Di sungai ini, ikan mengapung itu sangat normal. Kalau kamu bisa tangkap lebih banyak ikan, kami akan mengalah. Dasar ibu-ibu kampungan, kenapa tidak tepati janji? Sayang, jangan kesal sama mereka. Lihat saja, aku permalukan mereka. Ikan kecil, ayo muncullah. Cepat! Suamiku hebat sekali. Belum sampai 1 jam sudah dapat ikan sebanyak ini. Ini setidaknya ada 50 kilogram. Poin kesukaan naik dari 60 ke 65. Kalau ikan ini diganti biji-bijian, bisa dapat 100 kilo lebih. Kalau begini terus, Arsa bisa kumpulkan 450 kilo pangan. Iya kan? Poin kesukaan naik dari 19 ke 24. Memang hebat, aku akui kehebatan. Poin kesukaan naik dari 12 ke 15. Kamu sekarang harus panggil aku apa? Sayang. Iya. Tuan Arsa, aku sudah tahu kamu sangat hebat. Tangkap ikan sebanyak ini boleh bagi aku seekor tidak? Suruh aku buat apapun boleh. Kamu berdiri di situ saja. Kamu, tidak ada yang mau dibicarakan lagi kan? Mulai sekarang, jadi buruh tani kami selama sebulan. Tuan Arsa, aku cuma bercanda saja tadi. Jangan anggap serius. Suamiku itu terluka karena berburu, tidak bisa kerja. Sekarang sekeluarga cuma andalkan aku sendiri saja. Tidak menyuruhmu kerja sia-sia. Bantu aku buka lahan baru. 2 hari, upah 1 mangkuk biji-bijian. Bagaimana? Apa kamu serius? 2 hari 1 mangkuk biji-bijian? Ini lebih banyak dari saudagar lain. Saudagar lain juga harus kasih uang lebih dulu baru kita bisa kerja. Tidak cuma itu. Aku mau semua warga yang pandai bekerja. Jadi tolong kalian bantu aku infokan keluarga desa. Mau dapat pangan, kumpul di gerbang desa. Baik. Tuan Arsa, Biwati, yang mereka bilang itu benaran. Buka lahan, kerja 2 hari. Beneran bisa dapat 1 mangkuk. Iya. Orang yang pandai dan banyak kerja, ada hadiah juga. Desa kita ada belasan orang. Kamu makan aja udah kesusahan. Mau kasih kami apa? Sayang, kamu dan Kak Snow bawa ikan ini ke kota. Tukar jadi biji-bijian. Sesuai harga pasar sekarang, mungkin bisa tukar 150 kilo. Sudah cukup bagi pangan setengah bulan buat kalian. Buat pangan seterusnya, aku ada cara sendiri. Tapi sekarang kemarau sangat parah. Kita mengangkut air dari sungai juga tidak bisa menyiram banyak lahan. Paling penting itu, kita sekarang tidak ada banyak bibit. Kalau kita menyangkut banyak lahan, juga tidak ada yang bisa ditanam. Hei, aku sudah pikirkan. Ayo. Apa ini? Dunia ini masih tidak ada kentang. Hasil panen yang ditanam juga sangat sedikit. Makanya mereka kelaparan terus. Kentang super yang dikasih sistem ini tahan kemarau dan mudah tumbuh. Hasil panennya juga banyak. Ada kentang ini bisa mengatasi masalah makan dengan mudah. Ini namanya kentang. Tanaman baru yang aku temukan dalam buku. Cukup tanam di tanah saja, pasti akan tumbuh pangan yang cukup banyak. Benaran seajaib itu? Tuan Arsa ini pelajar. Dia paham lebih banyak dari kita. Sebaiknya kita ikuti saja. Asal kalian ikuti perintahku, dijamin kalian akan dapatkan pangan yang cukup. Sayang, aku dan Kasno pergi tukar biji-bijian ke kota sekarang. Ya, pergilah. Ayo. Karin, kamu bawa orang urus kentang ini. Potong kentang ini jadi dadu, bungkus pakai tanah. Tunggu bertunas, bisa langsung tanam ke tanah, biar kentangnya masak. Baik, serahkan buat aku saja. Maaf merepotkan. Ikut aku. Sayang, kenapa tidak senang begini? Lesti dan Karin sudah ada tugas. Cuma aku yang tidak ada kerjaan. Rasanya diriku sudah tidak berguna. Perkataanmu ini tidak benar. Kemampuanmu lebih kuat dari mereka berdua. Tugas buat kamu tentu paling banyak tantangan. Bawa ini. Dan pemburu di desa pergi berburu ke gunung. Besi bagus. Aku baru pertama kali lihat panas bagus ini. Ini buatanmu juga. Tidak perlu dibahas. Buat saja sesuai dengan karya yang ada di buku. Orang bilang Arsa cuma belajar tidak jelas. Tidak disangka berpengetahuan luas. Bisa buat barang luar biasa sebanyak ini. Sini, panah ini sangat luar biasa. Aku ajarin cara pakainya. Tangan kiri. Istriku wangi sekali. Otot tubuhnya sangat lentur. Aku suka. Dari sini, lihat ke sini. Sesuaikan 3 titik jadi 1 lagi. Habis disesuaikan, tarik pelatuknya dengan pelan saja. Keluarkan jari tanganmu. Kuat sekali. Pakai ini bisa berburu beruang hitam dan harimau ganas. Suamiku, ini hebat sekali. Jadi, apa kamu mau kasih aku sedikit hadiah? Tidak bagus. Kalau dilihat orang, bisa merusak moral. Di sini tidak ada orang lain. Cium sekali. Akhirnya aku mendapatkan ciuman pertama di dunia ini. Gawat. Ada apa? Bu Lesti, ditangkap Rudi. Apa?
Berhenti. Kalian dapat dari mana ikan sebanyak ini? Suamiku yang tangkap dari sungai. Omong kosong. Pelajar miskin seperti Arsa bisa menangkap ikan. Menurutku, ini semua pasti kamu yang curi. Bukan curi. Ini beneran suamiku yang tangkap sendiri. Kalau tidak percaya boleh tanya warga desa. Mereka bisa jadi saksi. Jangan banyak omong kosong. Sudah ada saksi dan buktinya. Kalian masih mau berdalih? Pengawal, sekarang cepat. Bawa barang curian ini ke balai kota. Gadis ini juga. Bawa dia pergi. Siap. Jangan begini. Jangan begini. Jangan. Jangan begini. Lepaskan aku. Jangan. Aku suruh kamu pergi ke kota sama Lesti. Itu karena pamanmu kerja di balai kota. Tidak ada yang berani buat masalah denganmu. Tapi kamu diam saja lihat Yesi dibawa pergi Rudi dan temannya. Hah? Kamu salah paham. Kalau bukan karena pamanku, aku juga pasti akan dibawa pergi. Mana ada kesempatan untuk kasih info buat kalian lagi. Apa yang terjadi? Lesti telah ditangkap Rudy. Apa? Aku mau selamatkan Lesti. Kalian jaga rumah. Tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Mereka pasti sudah ada rencana. Kalau pergi ke balai kota, jangankan selamatkan Lesti, kamu juga bisa dalam bahaya. Arsa memang baik hati. Demi selamatkan Lesti, tidak pedulikan keselamatannya. Memang orang yang bisa diandalkan. Poin kesukaan naik dari 28 ke 32. Aku temani kamu pergi. Tahu aturan hukum tidak? Kalian tidak boleh pergi. Istri bupati itu kena penyakit aneh. Dia mencari tabib terkenal untuk mengobati istrinya. Akhirnya menyerahkan tugas balai kota ke wakil bupati. Wakil bupati itu ayah angkat Rudi. Mereka satu geng. Kalau kalian pergi, tidak bisa kembali lagi. Tunggu. Barusan bilang apa? Kalau kalian pergi, tidak bisa kembali lagi. Bukan, tapi kalimat sebelumnya. Wakil bupati itu ayah angkat Rudi. Bukan. Kamu bilang istri bupati kena penyakit aneh. Penyakit apa? Aku dengar pamanku bilang seperti digigit sesuatu. Bekas lukanya bernanah dan bengkak merah. Banyak tabib terkenal bilang tidak bisa diobati lagi. Itu karena luka terinfeksi bakteri sampai demam tinggi. Baguslah. Lesti bisa diselamatkan. Hah? Kamu bilang apa? Aku ada cara. Kasno, Iya. aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Cepat bawa kami ketemu pamanmu. Suruh dia cari cara bawa kami temui bupati. Bilang aku bisa mengobati istrinya. Oh, aku pergi sekarang juga. Cepat. Sistem sudah kasih aku antibiotik kuat. Pasti bisa sembuhkan penyakit istri bupati. Kamu bilang dia bisa obati? Itu mustahil. Jangan kira aku tidak kenal anak ini. Namanya Asawira, pelajar di tahun ke-7 dinasti Kina. Memang berstatus pelajar, tapi dia tidak punya pekerjaan dan bermalas-malas. Dia bisa obati, itu hal mustahil. Masih berharap bisa ketemu bupati. Cepat pergi dari pos ini. Paman. Pergi. Tuan Yanto, saya minta Tuan jangan asal bicara. Jangan bahas mustahil atau bukan dulu. Kamu bukan aku. Tahu dari mana aku tidak bisa obati? Kita ini semua pelajar. Masa kamu tidak pernah mendengar istilah orang bijak tidak banyak bicara? Beraninya kamu ajarin aku? Aku tanya sama Tuan. Istri bupati sekarang sudah kritis. Semua tabib sudah menyerah. Iya kan? Iya, Tabib tidak perlu latar belakang. Yang penting bisa obati. Benar tidak? benar. Tuan Yanto, hari ini aku jamin pakai nyawaku. Aku bisa obati. Tapi kenapa Tuan malah menghalangi? Aku... Tidak apa kalau hari ini aku pergi dari sini. Tapi kalau ternyata kelak aku punya ilmu medis dan bisa mengobati. Tapi ternyata istri bupati tetap mati karena penyakit. Atau dia mati di tangan Tuan. Ini... Anak ini pandai bicara, bukan pecundang seperti yang orang bilang. Tuan Yanto, aku dengar dulu ada banyak tabib hebat yang pergi. Tidak bisa menyembuhkan, juga akan dikasih upah. Kenapa aku hari ini sangat percaya diri, Tuan masih menolak aku? Aku ulang perkataanku. Kalau tidak bisa disembuhkan, maka aku akan serahkan kepalaku. Hitung aku juga. Aku juga. Aku juga. Kamu... Sudahlah, aku bisa bawa kalian pergi. Tapi ada satu hal, dan kamu harus tahu, kalau beneran terjadi masalah, jangan libatkan aku. Pak, salam hormat. Tuan jaga. Aku sudah cari banyak tabib untuk istriku. Tapi baru pertama kali lihat. Tabib muda seperti Tuan. Tuan, berasal dari mana? Apakah punya keturunan ilmu berobat? Apa orang tuamu terkenal? Orang tuaku dulu kesusahan, tersesat ke desa Sona. Sudah lama mati karena kelaparan. Jadi leluhurku tidak terkenal. Tapi leluhurku khusus obati penyakit ini, Pak. Oh, anak ini berani sekali mengarang. Buat tipu Pak Bupati. Kalau tidak bisa obati dan ketahuan Tuan Caka, bisa dipenggal nanti. Aku juga akan terlibat. Bukan aku tidak percaya sama Tuan. Tapi kemarin, istriku pingsan. Sekarang obat pun tidak bisa disuapin. Tapi bilang, hari ini, hari kematian istriku. Kalau Tuan tidak punya ilmu ubah takdir, sebaiknya pulang saja. Apa? Tuan Jaka sudah bilang begitu. Maksudnya tidak mau ganggu ketenangan terakhir istrinya lagi. Sebaiknya kita pergi saja. Untung tidak perlu masuk lagi. Bisa gawat nanti. Ayo pergi. Pak, kalau percaya sama aku bersedia mencobanya. Tidak begitu yakin, tapi tidak akan membiarkan istri Tuan meninggal begitu saja. Apa kamu serius? Tentu serius. Kalau ada kesalahan, Aku jamin dengan nyawaku. ini... baik. Kalau begitu ikut aku. Gawat ini. Tuan, napas cowoknya makin lemah. Sepertinya tidak bisa bertahan. Apa? Tuan. Wah, tangan sudah dingin. Kondisinya lebih parah dari yang aku bayangkan. Satu dosis antibiotik tidak cukup. Setidaknya tambah satu lagi dosis adrenalin yang kuat. Lumayan rugi juga. Bagaimana Tuan?
Kamu tadi sudah jamin bisa sembuhkan istriku, makanya aku kasih masuk. Percaya apanya? Dia mana bisa ilmu medis. Aku memang ada cara untuk menyembuhkan istrimu. Tapi pengorbanannya lumayan besar. Tuan bilang saja, perlu apa? Asal bisa sembuhkan istriku. Aku bersedia serahkan semua hartaku. Tidak ada hubungan sama uang. Mau sembuhkan istrimu? Harus tukar pakai 10 tahun sisa hidupku. Bajingan, makin tidak masuk akal ya. Tapi, tabib berbaik hati. Menyelamatkan nyawa orang itu paling mulia. Apalagi bapak ini pejabat yang jujur dan bijaksana. Jangankan 10 tahun. 20 atau 30 tahun pun tidak masalah. Aku suntik istrimu sekarang juga. Sistem, keluarkan adrenalin yang kuat dan antibiotik kuat. Tuan, apa itu? Kenapa aku tidak pernah lihat tabib lain pakai? Ini jarum penarik roh warisan keluargaku. 2 suntikan dijamin bisa sembuhkan penyakitnya. Tuan mundur dulu. Aku mau suntik sekarang. Aku mau mulai suntik. Tuan, menurutku lupakan saja. Tabib Arsa muda begini. Aku takut dia tidak bisa dipercaya. Kalau sampai mati, aku juga harus ikut mati. Sudah, biarkan saja. Anggap saja kalau ini upaya terakhir. Tidak bisa sembuhkan istriku pun, aku tidak akan salahkan dia. Sudah sembuh? Apa? Cepat sekali. Aku lihat tabib lain tusuk aku buntut. Perlu banyak jarum. Dalam setengah jam, istrimu pasti akan sadar. Sudah hampir setengah jam. Kenapa istriku masih tidak sadar? Apa Arsa ini membohongi aku? Gawat. Tuan pasti sudah tahu. Bagaimana ini? Tuan, Nyonya datang. Istriku. Kamu sudah sadar? Aku sudah lebih baik kan. Aku khusus datang. Terima kasih sama tabib yang sudah selamatkan aku. Seorang tabib menyembuhkan adalah kewajiban. Tidak perlu berterima kasih. Waktu aku pingsan, rasanya aku sudah hampir mati. Dan tabiblah yang sudah menyelamatkan aku, suamiku. Budi sebesar ini harus kita balas. Baik. Ada satu hal yang aku perlu bantuan Tuan. Bilang saja. Tuan sudah berbudi besar. Terimalah sujud dariku. Tidak perlu, tidak perlu. Arsa beneran sembuhkan istrinya. Berarti aku berjasa juga. Bisa dapat hadiah dari Tuan. Sekarang Nyonya sudah hampir sembuh total. Tinggal rawat sebulan, sudah bisa sembuh sepenuhnya. Tapi sekarang, aku ada satu hal dan perlu minta bantuan Tuan. Ayo, bilang saja. Rudi, kepala balai kota. Dia mau merebut istriku. Sekarang, istriku lagi dikurung di penjara. Mohon Tuan, tolong bantu aku. Apa? Ada hal ini? Jangan mendekat, kamu mau buat apa? Kulit ini memang lembut. Pantas dia rela mati kelaparan. Juga tetap mau menikahi kamu. Sebelum mati, bersenang-senang 1 jam sama gadis cantik. Jadi waktu mati sangat nyaman. Tolong! Keras kepala sekali ya. Tapi seru juga begini. Pengawal sudah diajak Hardy untuk pergi minum. Kamu tidak keras pun, tidak ada yang menyelamatkanmu. Sayang, kamu di mana? Cepat datang selamatkan aku. Pecundang itu masih harapkan dia menyelamatkanmu. Sebentar lagi kumpulkan pangan. Tunggu kepalanya dipenggal. Aku bawa temanmu untuk main juga. Gadis kecil, turutilah aku. Ikut sama aku. Bisa makan enak. Aku jamin tidak akan rugi. Suamiku tidak akan ampuni kamu. Pecundang itu tidak coba untuk berkaca dulu. Aku suka istrinya. Itu keberuntungan baginya. Ayolah. Suamiku! Gadis kecil, masih permainkan aku ya? Hei bajingan! Mati saja kau! Pak Jaka. Dengar, Parudi. Kalau aku tidak lihat sendiri, mungkin aku tidak tahu ada orang tidak tahu malu sepertimu. Bapak Jaka salah paham. Aku tadi lagi interogasi terpidana. Bapak pasti salah lihat. Kamu kira aku bodoh? Aku lihat sendiri. Kamu masih bisa berani berdalih. Pasti kamu yang fitnah aku di depan Pak Jaka. Sebaiknya jangan percaya perkataan anak ini. Pak Jaka tidak akan bunuh aku demi pecundang ini. Pasti cuma pura-pura di depannya saja. Pasti kamu yang fitnah aku di depan Pak Jaka. Sebaiknya jangan percaya perkataan anak ini. Pak Jaka tidak akan bunuh aku demi pecundang ini. Pasti cuma pura-pura di depannya saja. Pengawal, tahan dia ke penjara. Tunggu hukuman. Siap. Benar sama dengan yang aku pikirkan. Pak Jaka cuma lagi acting. Tunggu Arsa pergi, pasti akan lepaskan aku. Tunggu. Tuan, membawa dia ke penjara terlalu menguntungkan untuk dia. Kamu tidak ada hak bicara di sini. Kamu fitnah aku pun harus dengar keputusan setelah Tuan Jaka selidiki. Kamu itu siapa? Beraninya halangi Tuan Jaka memberikan hukuman. Tuan Jaka, tolong sebelum hukum dia, bisa kiranya memberi aku waktu setengah jam. Cuma rakyat biasa saja mengatur Tuan Jaka. Silakan. Ayo pergi. Kenapa bisa begini? Pak Jaka, tolong jangan pergi. Dia jelas mau hajar aku, Pak. Kurang ajar sama istriku, membunuh kerbauku, dan masih mau menghabisi aku ya. Fit, Arsa, kamu tunggu saja. Aku pasti akan habisi kamu. Terima kasih sudah ingatkan aku. Tetapi sebelum itu, aku harus menghabisi kamu. Sayang, aku bantu kamu balas dendam. Sudah lewat 2 jam.
Kenapa mereka masih belum kembali? Pasti Tuan Arsa menyamar jadi tabib, tapi ketahuan oleh Bupati. Tidak bisa. Aku harus pergi ke balai kota. Sayang, Untung Arsa datang tepat waktu selamatkan aku. Sekarang Rudy sudah dihabisi Arsa. apa kamu membunuh Rudy? Tidak. Aku cuma musnahkan nafsunya. Kamu mau buat apa? Jangan sembarangan ya. Berani pukul aku, Tuan Jaka pasti akan menghukummu. Kamu tidak tahu ya? Aku menyembuhkan penyakit istri Tuan Jaka. Sekarang aku adalah penyelamat keluarganya. Hah? Jadi, hari ini apapun yang terjadi, aku tetap bisa selamatkan istriku. Banyak tabib tidak bisa menyembuhkan istrinya. Bagaimana kamu Ini bisa? bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Sesuai yang kamu bilang, aku ingatkan kamu. Berani buat masalah sama aku, maka harus bersiap-siap buat mati. Arsa, Tuan Arsa, Kak Arsa, Tuan Arsa, jangan! Kedepannya, dia tidak bisa celakai wanita lain lagi. Hukuman ini, kamu puas tidak? Suamiku buat apapun, aku suka. Baik. Ayo, kita pulang. Itu berarti kamu yang selamatkan istri Bupati dan jadi penyelamatnya? Banyak tabib yang tidak bisa mengobati. Bagaimana kamu bisa? Sebenarnya, ilmu pengobatan cuma salah satu kemampuanku yang tidak begitu hebat. Kedepannya, kalian akan tahu seberapa hebat suami kalian ini. Tuan Arsa, ini sudah mau malam hari tidak aman. Anda dan 3 istrimu sebaiknya tinggal di rumah sederhanaku saja. Besok pagi, aku suruh orang untuk antar kalian pulang. Bagaimana? Terima kasih, Tuan Yanto. Baik, kalau begitu aku siapkan dulu. Paman, tunggu, aku bantu Paman. Sikap Yanto sama Arsa tiba-tiba berubah begini. Sepertinya yang tadi dia bilang itu benar. Dia memang orang yang hebat. Poin kesukaan naik dari 32 ke 40. Dapat poin kesukaan lagi. Kehidupanku juga mulai membaik. Pandai bela diri, sangat kuat. Bisa buat senjata, masih paham ilmu pengobatan. Bawa dia pulang ke Hanuk dan jadi suamiku. Pasti bisa berjaya. Poin kesukaan naik dari 15 ke 25. Istri kedua sangat baik juga hari ini. Suamiku berusaha selamatkan aku. Kedepannya aku mau berusaha kasih barang paling berharga untuk balas budi. Poin kesukaan naik dari 65 ke 80. Sayang, pijatan ini pas tidak? Sangat nyaman. Sayang, istirahat dulu. Aku khawatir sama kamu. Sayang, sekarang tidak ada orang luar. Jujurlah, siapa kamu sebenarnya? Kemampuan yang dikeluarkan Arsa pasti bukan orang biasa. Apa dia dari keluarga bangsawan juga? Keturunan keluarga bangsawan? Kalau begitu, aku ada harapan buat balas dendam. Apa dia diam-diam kuasai sekelompok pasukan? Dulu banyak hal bawahannya yang bantu diatasi. Pandai sekali dia sembunyikan. Dua gadis ini pandai berhayal ya. Sudah. Kalian tidak perlu tanyakan identitasku. Tunggu waktu yang tepat. Aku tentu akan kasih tahu kalian. Sekarang kalian cuma perlu tahu, ikut aku. Kalian bertiga tidak akan lewati hari susah lagi. Kasur hari ini cukup besar, kita tidur bareng. Pasti cukup. Tidurlah. Tunggu. Hah? Kenapa kamu lepas baju? Aku masih belum akui kamu suamiku. Kalau kamu mau tidur, suruh Lesi temani kamu saja. Hah? Dia mandul ya? Setiap kali buat orang tidak senang. Baik. Kalian bertiga tidur di kasur. Aku di lantai. Sayang, kamu nangis. Kenapa? Sayang, apa kamu benci aku? Tidak, mana mungkin aku membencimu. Kenapa kamu tidak mau tidur bersama aku? Bukan begitu. Dia... Oke. Baiklah, hari ini kamu temani aku tidur. Kalian berdua, kalau mau tidur di ranjang, naik saja sendiri. Aku tidak akan paksa. Ayo tidur. Kalau dia bisa jaga keluarga, bersihkan aib, dan pulihkan nama baik, maka aku rela mengabdi padanya seumur hidup, meski jadi budak sekalipun. Sayang, meski aku juga mau lakukan itu sama kamu, kalau kita lakukan sampai bersuara, takutnya kurang pantas. Kamu sudah menolongku dan baik sekali sama aku. Aku cuma mau kasih yang terbaik buat kamu. Aku mau jadi wanitamu seumur hidup. Kedua kakak itu, meski mereka bilang tidak mau, aku bisa rasakan di lubuk hati mereka sudah terima kamu. Malam ini, biar aku yang kasih contoh dulu. Biar pas mereka mengabdi padamu, sudah merasa wajar. Oke, aku pelan-pelan. Di kehidupan lalu, aku bahkan tidak mampu bayar mas kawin. Di kehidupan ini ada bidadari di pelukanku. Enaknya punya banyak istri. Tidurnya nyenyak sekali. Kedua istriku lesu sekali. Kenapa? Semalam tidak tidur nyenyak. Jelas, semalaman dibuat repot. Siapa yang bisa tidur nyenyak? Cuma tidak terbiasa karena pindah tempat. Mana Pak Kasno? Bukannya dia ikut kita pulang ke desa? Pak Arsa, semalam tidurmu nyenyak sekali ya. Sebentar lagi naik kereta kuda ini. Biar ku antar pulang. Terima kasih Pak Jaka. Tapi barang-barang di kereta ini... Ini 150 kilo beras yang dikirim Bupati untuk Pak Arsa. Ada beberapa gulung kain dan papan rumah keluarga pahlawan yang ditulis langsung oleh Bupati. Bupati kirim beras sebanyak ini. Takutnya diincar para pengungsi. Dengan papan ini, mereka tidak akan berani ganggu keluarga Pak Arsa. Bupati juga bilang,
Untuk saat ini, belum bisa kasih uang. Setidaknya, beras dan perlengkapan ini bisa bantu kehidupan Pak Arsa. Karena ini niat tulus dari Pak Jaka, aku akan terima dengan rasa hormat. Dengan beras sebanyak ini, tidak perlu khawatir sampai 2 bulan ke depan. Istri-istriku, ayo pulang. Pak Arsa, kalian sudah pulang? Hah? Pak Kasno kapan pulang? Rumah ini kan... Ini perintah Pak Bupati. Dia kasih aku uang untuk cari orang di kota, biar Pak Arsa dan ketiga istrinya bisa tinggal lebih layak. Pak Jaka ini reputasinya memang baik, tapi sekarang sepertinya dia memang patut dijadikan sahabat. Sayang, mulai sekarang keluarga kita akan makin baik. Pak Arsa, aku dengar kamu selamatkan istri Pak Bupati. Kamu pasti akan jadi orang terpandang. Dari awal aku sudah duga Pak Arsa bukan orang biasa. Suatu hari pasti akan sukses. Ternyata dugaanku benar. Tentu saja, Pak Arsa, sekarang kamu kebanggaan desa kita. Dulu pemilik tubuh ini tidak berani angkat kepala di desa. Sekarang sudah berjaya, semuanya berlomba-lomba menjilat. Ternyata di dunia manapun, manusia selalu jilat yang berkuasa dan merendahkan yang miskin. Kalian tenang saja. Selama kalian kerja sungguh-sungguh buatku, kalian juga akan dapat untung. Oh ya, bagaimana dengan perkembangan kentang yang kusur kalian tanam? Kami mengikuti instruksi dari Bu Karin. 2 hari ini sudah berhasil tumbuhkan 1000 bibit kentang. Tinggal tunggu tanah selesai dibajak bisa langsung ditanam. Kentang super yang dikasih sistem adalah kualitas unggul. Meskipun sekarang kondisi lagi buruk, tetap akan tumbuh subur. Harus kenyangkan perut dulu, baru susun langkah selanjutnya. Pak Kasno, bagaimana dengan petani desa yang aku suruh cari untuk menggarap ladang? Bagaimana dengan petani desa yang aku suruh cari untuk menggarap ladang? Sudah ada lebih dari 20 orang yang terdaftar, tapi semuanya wanita dan anak-anak. Para pria di desa sudah ditarik jadi serdadu dan dibawa berperang. Aku sudah menduganya sejak awal. Tidak apa-apa, bajak tanah tidak terlalu sulit. Asal ada perkakas yang tepat, pasti bisa dikerjakan. Tapi peralatan besi yang dulu ada di desa sudah dijual untuk ditukar bahan makanan. Sekarang di desa cuma tersisa perkakas dari kayu. Itu sama sekali tidak memadai. Perang tidak kunjung selesai. Semua besi bagus ditempa jadi senjata dikirim ke medan perang. Mau dapat perkakas besi untuk bertani, susahnya bukan main. Kalau tidak punya perkakas yang layak, meski bibit unggul sekalipun sulit dapat panen. Sepertinya rencana kita ini akan sia-sia. Siapa bilang kita tidak punya perkakas besi? Tunggu sebentar. Permisi. Apa dia? Kemana Mau dia? kemana ya? Sistem, tukar undian biasa ke perkakas tani. Pertukaran berhasil. Hadiahkan 30 set perkakas tani unggul ke Tuan. Wah, ternyata memang perkakas unggulan. Dengan perkakas ini, nenek 80 tahun pun bisa turun ke ladang. Keluarlah! Bagikan perkakas ini ke para pendaftar yang mau kerja. Oh, baik. Baru pertama kali aku lihat besi sebagus ini. Di balik sosoknya, pasti ada rahasia besar. Aku harus bawa dia kembali ke Hanuk untuk jadi menantu kaisar. Tadi sangka, kentang ini lembut dan pulen, rasanya enak sekali. Ditambah kuah mie instan, rasanya makin mantap. Bagaimana kalau kalian juga cicipi? Aku tidak sanggup makan lagi. Sekarang ini rakyat susah dapat sepiring nasi. Setiap hari kita punya nasi, tepung, bahkan daging. Hidup sama suamiku memang berkah. Istri-istriku, sini. Ayo, cicipi kentang goreng rahasia ini. Apa ini? Ini makanan istimewa. Sekali gigit, luarnya renyah, dalamnya lembut. Coba ada sos tomat atau sos salad. Kalau ada, pasti tidak akan tertandingi. Cobalah. Enak sekali. Iya kan? Suamiku hebat sekali. Urusan dapur harusnya jadi tugas istri. Tapi aku beneran tidak bisa buat masakan seenak suamiku. Enak sekali. Tidak bisa. Aku harus bawa Arsa balik ke Hanuk. Dia orang berbakat yang sangat langka. Makanan ini kandungan energinya sangat tinggi. Jadi habis makan ini, lebih baik kita bergerak sedikit di malam hari. Kalau tidak, kalian akan gemuk. Siapa itu? Pahlawan? Keluarga rumah? Salah, rumah keluarga pahlawan. Benar, rumah ini katanya bukan cuma banyak persediaan pangan, tapi juga punya 3 gadis secantik bunga dan mutiara. Kalau berhasil bawa pulang ke markas, para saudara pasti senang. Siapa itu? Tidak apa-apa, biar ku periksa. Ada orang? Siapa? Beraninya lukai suamiku. Nyonya ini bisa bela diri juga, tapi justru aku suka. Sayang, kamu terluka. Tidak apa-apa, nanti lukanya bisa sembuh sendiri. Nona pendekar, ampuni aku. Berani lukai suamiku. Kenapa harus kuampuni? Tahan pisaunya! Simpanlah. Sini. Aku tanya, kamu jawab, ya? Namaku Pisau Cokro, panggilanku Luka Pisau, tujuanku memata-matai. Tahu aturan juga. Apa maksudnya? Kamu tidak tahu arti memata-matahi. Artinya datang diam-diam untuk mengintai. Dari tampilannya, sepertinya dia perampok gunung sekitar sini. Wanita ini tahu banyak. Sepertinya dia bukan orang biasa.
Benar-benar, aku dari Gunung Gala. Bos kami suruh aku datang mengintai. Aku cuma orang rendahan saja. Anggap saja aku angin lalu dan lepaskan aku. Perampok dari Gunung Gala, sekarang juga rampok rakyat biasa. Tak kusangka, secepat ini aku jadi incaran perampok. Sayang, kita lapor petugas saja biar Pak Jaka yang urus masalah ini. Tidak bisa. Dalam radius 100 kilo setidaknya ada 5 markas perampok. Kalau digabung pasukannya paling sedikit 2.000 orang. Sedangkan kantor pemerintah di zona paling 100 petugas. Jangankan berantas perampok, tidak diserang balik saja sudah bagus. Bagaimana? Masa mau dilepas begitu saja? Tuan, tolong lepaskan aku. Aku akan bilang tidak ada persediaan. Dengan begitu, bos kami tidak akan merampok rumah kalian. Mimpi kamu. Kalau hari ini kelupaskan, besoknya kamu bawa orang untuk merampok. Lebih baik bunuh saja. Jangan, Nanti jangan, kalau jangan. dilepas tidak membuat kita repot. Kawanan perampok ini licik. Kalau pengintainya dibunuh, besoknya mereka akan tetap datang merampok. Mungkin bantai seluruh desa. Kalau begitu, kita tidak punya jalan lain. Pejabat saja tidak sanggup urus, apalagi kita. Baru saja nikmati hari damai, masa berakhir secepat ini? Bagaimana kalau malam ini kita kemasi barang dan pindah? Di zaman ini, perampok berkeliaran, pergi kemanapun tetap jadi incaran. Kalau mau beneran aman, cuma ada satu cara. Apa itu? Berantas perampok sampai ke sarangnya. Kenapa kamu tertawa? Wah, bodoh sekali. Ada 600 lebih saudaraku di Gunung Gala. Masing-masing meludah sekali. Sudah cukup habisi kamu. Cendekia miskin sepertimu berani mau berantas kami. Lucu sekali. Istri-istriku tenanglah. Jangankan ratusan. Meski ribuan, puluh ribuan orang pun, aku akan tetap musnahkan mereka. Ikat dia. Bawa ke hadapan kepala desa. Jangan. Asa, tamu langka, malam-malam begini, sekeluarga menemui aku. Jangan repot-repot tuang air. Aku ini tidak suka berbelit-belit, langsung ke intinya. Orang ini adalah perampok dari Gunung Gala di barat. Hari ini dia datang mengintai desa dan tertangkap olehku. Menurut dugaanku, dalam 5 hari, para perampok akan datang membantai desa. Bagaimana menurutmu? Perampok? Desa kita ini miskin sekali. Kenapa kawanan perampok mau incar kita? Apakah di tengah malam begini kamu mau permainkan aku? Aku tidak permainkan kamu. Jangan pura-pura mati di sana. Cepat buktikan siapa kamu. Enggak, bagaimanapun, aku ini perampok. Jangan loncang. Kusuruh buktikan, buktikan. Mengoceh sekali lagi, kupotong tanganmu. Cepat. Bocah ini pasti bukan rakyat biasa. Dulu kalau penduduk lihat aku, langsung lari terbelit-belit. Kenapa dia malah lebih garang dariku? Hah? Ini buktinya. Itu tanda dari Gunung Gala. Habislah kita. Mereka benar-benar mengincar. Apa harus ketakutan sampai segitunya? Ini baru reaksi yang benar waktu lihat perampok. Habislah kita. Perampok akan membantai desa. Aku cari kamu untuk bicarakan ini. Aku punya cara membereskan perampok, tapi aku butuh bantuanmu. Arsa, cepat kasih tahu penduduk untuk lari ke balik gunung. Jalan gunung di sana terjal. Perampok tidak bisa cepat naik. Jangan lupa bawa bekal yang banyak. Aku ini lagi bicara sama kamu. Kamu sama sekali tidak bisa dengar apa yang aku bilang ya? Kamu bilang apa? Aku bilang, aku punya cara untuk bereskan perampok, tapi aku butuh bantuanmu. Nah Arsa, aku tahu dulu kamu sering diremehkan oleh orang sekampung, bahkan sampai ditindas. Bukannya itu karena kamu malas tapi suka makan? Jadi jangan cuma karena itu kamu malah membual dan mencelakai seluruh desa. Lagian, kamu tidak bisa mengalahkan perampok itu. Sudah lupakan, kamu sudah ketakutan begitu. Cepat kabari warga untuk kabur. Aku akan cari cara sendiri. Kades, suamiku ini hebat. Dia pasti punya cara untuk atasi. Kenapa harus kabur? Kalau nanti perampok bakar seluruh desa, rumah pun tidak ada. Aku tahu dia berhasil menyembuhkan istri Pak Bupati, tapi cuma dengan itu tidak mungkin bisa mengalahkan ratusan perampok. Arsa, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini menyangkut nyawa seluruh warga desa. Tidak boleh ada kesalahan. Kades, apa kamu tahu betapa pentingnya dirimu? Tanpa kamu, berhasil 70%. Tapi kalau kamu bantu, 100%. Orang desa bilang Arsa yang sekarang beda dari yang dulu. Apa mungkin dia benaran punya cara melawan perampok itu? Oke, aku akan percaya padamu sekali lagi. Coba jelaskan dulu, apa rencanamu? Begini, rencana ini ada 3 langkah. Langkah pertama, kumpulkan semua warga desa, umumkan kalau perampok akan datang. Langkah kedua, bilang ke warga kalau kamu sudah lapor ke pihak berwenang, tapi butuh 5 hari untuk kumpulkan pasukan. Sama itu, persediaan makanan dikumpul jadi satu dan semua orang ikut perintah. Langkah ketiga, panggil semua orang yang bisa kerja di sini, buat benteng pertahanan dan pasang jebakan sama aku. Ternyata rencanamu ini sama persis dengan yang aku pikirkan. Sama persis? Orang tua ini jago membual juga. Kedua kakak, menurut kalian suami kita beneran bisa kalahkan perampok itu? Kutegaskan lagi, dia itu suami kalian, bukan suamiku. Suami masa depanku, pasti pria unggulan di antara semua orang. Sepertinya Karin ini dulunya bukan orang sembarang. Jangan-jangan keturunan darah biru. Tidak usah bicarakan itu. Bukannya kamu juga sembunyikan identitasmu? Wanita yang belajar ilmu bela diri jarang ditemui. Seandainya bukan karena zaman perang, dengan kepandaianmu, kamu pasti putri keluarga Panglima. Kalian lagi bicarakan apa? Tidak peduli siapa kita dulu. Yang penting mulai sekarang kita layani suami kita dan urus rumah tangga sepenuh hati. 3 nyonya sekalian, pasukan dari Gunung Gala, gagah perkasa. Dengan kecantikan kalian bertiga, cukup bagi kami. Bajingan ini yang lukai tangan suami kita. Kakak-kakak, hajar dia.
Aku salah. Untunglah, hormat istri tertua sudah naik sampai 40. Jadi dapat satu kesempatan undian mahakarya. Sistem, aku mau pilih senjata dari undian mahakarya. Sistem, aku mau pilih senjata dari undian mahakarya. Selamat, Tuan dapat 100 busur panah otomatis bersensor merah, 100 helai jaring raksasa otomatis, 10.000 paku besi tersembunyi, 100 set tombak bawah tanah, 20 pagar penahan kuda, 5 butir granat jebakan, dan 1 bungkus hadiah tingkat tinggi. Semua barang sudah disimpan ke ruang penyimpanan sistem. Undian mahakarya dari istri tertua ternyata ampuh sekali. Aku jadi penasaran sama undian mahakarya Karin. Bisa kasih kejutan apa ya? 3 titik sejalur, bidik tepat ke jantung mangsa. Tarik pelatuk panahnya akan meluncur. Istriku? Pagi-pagi sudah berlatih, lelah ya? Tidak, sudah seharusnya membantumu. Kami bisa belajar lebih cepat. Sekarang waktunya terbatas. Ajarkan cara pakai ini ke warga juga. Hanya saja senjata unggulan kita hanya sedikit, belum cukup untuk hadapi perampok itu. Tenang saja, semua sudah dalam kendali suami kalian ini. Para warga sudah berkumpul di gerbang desa. Ayo kita lihat. Kades, bukannya kami tidak percaya. Kawanan perampok itu semuanya beringas dan membunuh tanpa berkedip. Kami makan saja tidak kenyang. Bagaimana mau lawan mereka? Arsa punya cara menghadapi perampok. Nanti kalian semua patuhi dia, ya. Pelajar miskin yang cuma pandai makan. Dulu kalian semua remehkan dia. Hah? Kalian lupa? Menurutku, daripada patuhi dia, lebih baik patuhi aku saja. Lebih baik kita cepat berkemas dan sembunyi ke hutan. Kalau perampok mau bakar desa, biarkan saja. Di rumah ada ibu yang berumur 70 tahun dan tidak bisa jalan. Ada bayi yang masih menyusui juga. Bagaimana bisa kabur? Urusan keluargamu, apa kaitannya sama aku? Ayah, ibu dan istriku sudah mati kelaparan tahun lalu. Sekarang cuma aku yang makan sampai kenyang. Kenapa aku harus peduli? Hai Erik, kamu tidak punya hati nurani. Kalau bukan karena Arsa memberimu upah 2 hari menanam, kamu sudah mati kelaparan. Kamu masih bisa berlaga, Siapa yang kamu maki? Kenapa? Lihatlah, ku hajar kamu sampai mati. Aduh, gerombolan tidak berguna. Aku, Arsa, paling benci pertikaian internal. Mulai sekarang, siapapun yang berani goyahkan semangat kelompok, angkat kaki dari desa ini. Arsa, akhirnya kamu datang. Jelaskan ke mereka tentang siasatmu. Asal semua bertekad bulat, aku 100% yakin, kali ini, kawanan perampok itu tidak akan bisa pulang. Semua orang juga bisa membual. Aku akui, busur di tanganmu itu memang lumayan hebat. Tapi perampok itu jumlahnya ratusan. Kamu sanggup bunuh semuanya? Andalkan wanita desa untuk ikut bunuh perampok. Sama saja berniat bunuh seluruh desa, ikut mati bersamamu. Menjelang pertempuran, paling pantang goyahkan semangat pasukan. Dari awal, kekuatan kita kalah jauh sama perampok. Kalau begini, belum mulai perang, sudah 90% kalah duluan. Jangan gentar, suamiku pasti punya siasat. Kondisi begini, meski Panglima Agung datang sekalipun, tidak akan bisa mengubah keadaan. Sehebat apapun Panglimanya, tidak akan bisa pimpin para pengecut. Aku tahu, ucapan Erik tadi pasti mewakili isi hati banyak orang yang tidak berani diucapkan. Baiklah, akan kupakai kesempatan ini untuk menghapus segala keraguan di hati kalian. Arsa, benda apa itu? Jangan-jangan ciptaan barumu. Sekarang kusebut ini sebagai senjata pembunuh tak terkalahkan. Hanya dengan satu benda ini, aku bisa kirim puluhan perampok berkuda ke alam baka. Semua orang juga bisa membual. Benda rongsokan begitu, bisa bunuh perampok. Siapa yang percaya? Tidak percaya? Ini, ambillah. Untuk apa kamu kasih aku? Katanya ragu sama ucapanku. Coba rasakan sendiri kehebatan benda ini. Tidak berani? Tidak berani? Siapa yang bilang? Hanya saja, kalau benda ini tidak sehebat yang kamu katakan, kamu harus kasih aku salah satu dari 3 istrimu. Kalau ternyata itu lebih hebat dari yang kubilang, setiap kamu melihatku panggil ayah, setiap melihat istriku panggil ibu. Bagaimana? Aku sepakat. Pegang yang kuat, jangan gerak. Meski di tanganku tersisa 5 granat, demi bangkitkan semangat dan buat warga percaya padaku, aku harus buang 1 untuk percobaan. Putar dan buka pinnya. Tarik tali itu. Benda apa ini? Itu benda yang bisa meledak. 3, 2, 1, lebar! Hei, bagaimana denganku? Cepat lepaskan aku! Arsa, tidak usah berlagak hebat di sini. Sayang, tutup telinga kalian. Meledak apanya? Ilmu sihir? Arsa pakai ilmu sihir ya? Ini bukan sihir. Ini ciptaanku. Lagian ini cuma yang paling sepele dari sekian banyak kemampuanku. Bagaimana? Sekarang keraguan kalian hilang kan? Dengan pusaka sehebat ini, mau sebanyak apapun perampok, kita tidak akan gentar. Pak Arsa, dengan perlindunganmu, kami akan terus jadi pengikutmu. Kalau Hanuk punya pusaka sehebat ini, tinggal tunggu waktu untuk satukan negeri. Dia harus cepat kebawa pulang untuk jadi menantu kaisar. Berjuang sama Arsa. Sayang, kamu benar-benar jenius. Sekarang semuanya satukan hati. Asal taktik kita tepat, kita pasti mampu bersaing sama para perampok.
Suamiku, kamu luar biasa. Tingkat rasa suka Lestisari sudah capai 100, dia akan setiap hari Tuhan sampai mati. Ini bisa buka undian tingkat dewa 1 kali. Istri ketiga aku memang hebat sekali. Bagaimana? Sekarang semuanya percaya kan? Masih takut sama perampok? Tidak tahu. Dan ikut berjuang. Saudara sekalian, sekarang adalah masa genting. Mulai sekarang, hanya dengan bersatu, kita bisa lewati masa sulit ini. Kalau terus mundur, perampok akan terus hancurkan tanah air kita. Bunuh keluarga kita dengan sia-sia. Mulai sekarang, aku dan para istriku akan bagikan tugas ke kalian. Ajari kalian pakai senjata. Asal kalian ikut perintahku, pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Semua dukung Arsa? Dukung! Kami dukung Arsa! Dukung Arsa! Dukung Arsa! Ada yang mau bergabung? Masih takut dengan perampok? Berani ikut berjuang? Masih takut perampok? Berani ikut berjuang? Berjuang bersama! Bos besar, ini tempatnya. Desa Sona ada di depan sana. Bocah yang bernama Arsa ada di situ. Di rumahnya bukan cuma ada persediaan pangan, tapi juga ada 3 istri yang cantik jelita. Bos, kita bisa rebut dan jadikan nyonya di markas. Arsa, dasar bajingan. Kali ini aku pasti buat kamu binasa dan buat ketiga istrimu jadi mainanku. Bos besar, di depan ada penghalang kayu. Sepertinya mereka sudah siap-siap. Kamu bilang di desa cuma ada orang tua lemah, sakit dan cacat. Kenapa sekarang ada benda ini? Kemungkinan para warga desa sudah melapor. Ini pasti ulah petugas kantor pemerintah daerah. Kantor pemerintah di zona ini, petugasnya tidak lebih dari 100 orang. Semuanya juga sudah ciut sama bos besar. Semua ini paling cuma untuk pajangan saja. Sama sekali bukan masalah. Jangan-jangan kamu sekongkol sama pihak berwenang untuk jebak aku. Aku dengar, kakak kandungmu adalah kepala regu di kantor pemerintah. Bos besar, matahari dan bulan jadi saksi kesetiaanku padamu, kakakku. Dikhianati dan dicelakai Arsa si bajingan itu, lalu diasingkan ke garis depan untuk jadi prajurit hukuman. Aku beneran mau kulit tidak hidup-hidup. Aku beneran tidak bohong. Kamu harus percaya kepada aku. Semoga saja begitu. Tapi karena kamu bilang di dalam sana cuma ada warga tidak berguna, bawa saja beberapa orang kita dan tangkap dia. Sekalian, bawakan ketiga istrinya itu kepadaku. Aku pimpin pasukan, tapi aku belum pernah merampok sama sekali. Berani membangkang? Tidak berani. Baiklah, aku pergi. Kalau aku berhasil, bos besar, apa bolehkah kasih aku main sama ketiga istrinya itu? Bocah ini. Barang bagus, harus dinikmati bersama. Bondi, bawa beberapa orang dan ikut dengannya. Baik, jalan. Ayo jalan. Sayang, istirahat dan makan mie dulu. Perang sudah diambang, aku tidak bisa makan. Gawat Pak Arsa. Kenapa panik? Sudah aku bilang waktu perang panggil aku Panglima. Panglima, perampok sudah masuk desa. Aku sudah lihat. Itu cuma pasukan awal. Perampok Gunung Gala cukup cerdik. Mereka tidak menyerang sekaligus. Sayang, kita suruh pasukan panah untuk hadang dan bunuh mereka di luar. Tidak perlu. Betulan warga desa butuh latihan tangan dan tambah pengalaman. Biarkan mereka masuk. Lalu tutup pintu dan hajar. Apa aku bilang? Seisi desa ini cuma pecundang. Begitu dengan kita masuk desa, langsung saja kabur ke gunung. Saudara sekalian, rampas saja semua barang. Hancurkan! Orang di depan! Dengar baik-baik! Kalian sudah terkepung! Cepat letakkan senjata dan menyerah! Kalau tidak, yang menanti kalian adalah hukuman dan undang-undang! Arsa, ternyata kamu belum pergi. Hari ini akan kubunuh kamu sebagai bentuk balas dendam. Hardi, sebagai warga desa Sona, tidak cuma tidak tahu terima kasih, malah sekongkol sama perampok untuk celakai warga. Kamu masih punya hati nurani tidak? Sialan kamu, tidak usah ceramahi aku. Sekarang di dunia ini, yang paling penting adalah perut kenyang. Kenapa kalau aku sekongkol sama perampok, kamu tidak terima? Sini pukul aku, ayo pukul aku. Seumur hidupku, baru kali ini dengar orang minta dipukul. Bagaimana rasanya tertusuk panah? Bajingan, kenapa bengong saja? Tembak padanya. Kenapa bisa begini? Senjata mereka lebih hebat dari kita. Pecundang, kalian bisa perang tidak? Dia itu cuma pelajar miskin. Mana mungkin dia punya senjata yang lebih bagus dari kita? Bunuh dia. Mereka cuma kumpulan orang tua lemah. Kenapa harus takut? Aku akan main sama wanitanya di depan matanya. Bunuh! Yes. Perampok apanya? Tidak sehebat aku. Aku bisa kalahkan 10 orang sendirian. Panglima, strategimu memang yang terbaik. Tanpa susah payah, kita berhasil atasi gerombolan perampok. Sudah kubilang, asal kita bersatu dan patuhi perintah, gerombolan perampok ini tidak ada apa-apanya. Bos besar dari Gunung Gala ada di luar bersama ratusan orang. Kamu tidak akan sanggup lawan dia. Kalau kau lepaskan aku bisa saja bujuk dia untuk ampuni nyawamu.
Dasar nak. Hardy, dulu kamu terus memusuhiku. Aku selalu ampuni nyawamu. Tapi ini hal yang tidak harusnya kamu lakukan. Harusnya kamu tidak sekongkol sama perampok untuk mencelakai warga desa. Seumur hidupku, aku paling benci sama pengkhianat bangsa. Tuan Arsa, aku salah. Aku tidak akan ulangi lagi. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kalau tidak dibunuh, warga akan marah. Suamiku, bagaimana perampok ini? Mau bunuh semuanya? Tuan, dulu kami cuma petani. Kami terpaksa jadi perampok. Mohon Tuan, ampuni nyawa kami. Biarkan mereka hidup, mereka bisa berguna. Sudah selama ini, kenapa belum ada tanda dari dalam? Jangan-jangan benar ada penyergapan. Bos besar, bagaimana kalau kita serbu saja? Orang sebanyak kita ini bisa buat mati ketakutan. Baiklah, karena kamu seberani itu, kamu lanjut jalan sendiri. Kurang cocok. Kamu berani membangkang? Aku pergi. Setelah masuk, cari tahu kondisinya dan langsung lapor padaku. Apa kamu mengerti? Sana. Mengerti? Bagaimana ini? Aku pergi. Kalau di dalam benar ada penyergapan, aku akan balik dan pergi. Biar kerugiannya tidak terlalu besar. Hah? Sekarang di hadapan kalian ada dua pilihan. Pertama, taruh senjata dan menyerah, aku akan biarkan kalian hidup. Pilihan kedua, terus nekat melawan, maka tanggung sendiri akibatnya. Aku kira prajurit kerajaan yang datang. Tidak aku sangka. Ternyata para petani tidak berguna. Orang macam kalian berani melawan aku? Minggir. Busur panah apa ini? Ini bisa buat kalian menyerah tidak? Cuma beberapa busur panah bisa lukai pasukanku. Setelah kami habisi kalian, semua itu akan jadi punyaku. Semuanya, maju! Ayo, hajar! Pak Kasno, tembak meriamnya. Ilmu sihir apa ini? Ini bisa buat kalian menyerah tidak? Bocah ini bukan orang sembarangan. Kalau kita bisa tangkap dan paksa dia bicara bagaimana cara buat benda ini, aku akan bisa jadi penguasa di sekitar sini. Jangan takut, itu hanya tipuan mata. Serang! Tapi bos besar, benda ini terlalu menakutkan. Lebih baik kita kabur saja. Dulu waktu merampok, kita tidak pernah serang duluan. Mereka inisiatif kasih barang ke kita. Sekarang, nyawa jadi taruhannya. Kalau kamu tidak bunuh dia, aku bunuh kamu. Saudara-saudaraku, aku tahu. Kalian semua cuma petani biasa, yang tidak cukup makan karena perang sampai terpaksa jadi perampok. Percayalah padaku. Asal kalian ikut aku. Aku kasih makan enak setiap hari. Tidak perlu pusing pikirkan cara bertahan hidup. Sayang. Apa ini? Tidak beracun kan? Cepat makan saja. Wangi dan lembut. Ini lebih enak dari biji-bijian yang biasa kita makan. Tuan, kalau kami menyerah ke depannya, bisa makan kenyang setiap hari. Tentu saja, ini pangan baru ciptaanku. Namanya kentang. Sangat mudah tumbuh. Asal kalian ikut aku, kalian tidak perlu hidup di ujung kematian lagi. Aku akan kasih benihnya dan ajarkan cara tanamnya kepada kalian. Dengan kerja keras kalian akan dapat upah yang pantas. Aku menyerah. Mulai sekarang, aku akan patuhi Tuan. Dasar para pengkhianat tidak tahu malu. Jangan dengarkan bualannya. Tinggal ikat saja dia. Kita tetap bisa makan kenyang. Saudaraku, serang! Aku... Kamu yang akan kubunuh duluan hari ini. Zira, tangkap kepalanya dulu. Baik. Bunuh dia. Kamu yang akan kubunuh duluan hari ini. Zira, tangkap kepalanya dulu. Iya. Bos kalian sudah kalah. Kalian masih mau patuh padanya? Nona Pendekar, ampun. Aku bersedia menyerah. Kami semua menyerah. Tunggu apa lagi? Cepat berlutut pada Nona Pendekar. Ikat dia dan kurung. Tunggu putusan hukuman. Kalian semua yang mau tetap tinggal, aku jamin mulai sekarang kalian punya pakaian dan makanan. Yang tidak mau, silakan pergi sendiri. Sekarang di luar sana, perang ada di mana-mana. Perampok merajalela. Kalau bukan karena terpaksa, siapa yang mau jadi perampok? Mohon Tuan, tampung kami. Asal dikasih makan. Kami bersedia mengabdi pada Tuan. Sayang, kita sudah menang. Kamu berhasil. Selanjutnya, apa rencanamu? Jangan bilang kamu benar mau terima perampok ini. Kamu tidak takut mereka berkhianat? Sejak awal, aku tidak punya dendam kepada mereka. Meski sekarang mereka perampok, hidup mereka juga tidak lebih baik dari warga desa. Kalau ikut aku dan bisa makan kenyang setiap hari, mereka tidak akan berkhianat. Pada dasarnya manusia itu baik. Prinsip ini tidak akan berubah di zaman manapun. Dia memang beneran bakat langka dalam ratusan tahun. Bisa bertemu dia, mungkin takdir yang dianugerahkan buatku. Lapor Panglima.
Semua barang di gudang sudah dihitung. Ada 300 tahil, 600 kilo persediaan pangan, 400 set pedang, busur, dan panah. Ada 5 markas perampok dalam radius 100 kilo. Gunung Gala termasuk 3 besar yang terkuat. Kalau mereka saja miskin begini, sepertinya hidup perampok juga tidak mudah. Setidaknya mereka bisa tenang ikut bertani denganmu. Kelak bisa cukup makan. Sekarang kita sudah lewati krisis. Bisa hidup tenang sementara waktu. Sayang, aku mau kasih kamu anak. Supaya punya keturunan. Ya, kita pasti akan punya anak. Tapi bukan sekarang. Sekarang dunia sedang kacau. Aku sudah mengerti satu hal. Hidup tentram tidak bisa dimiliki orang biasa. Kita harus tanam pangan yang cukup banyak. Kalau tidak punya kekuatan untuk melindungi, cepat lambat akan dirampas orang. Jadi, aku putuskan untuk rekrut semua perampok di gunung sekitar untuk jadi pasukan kita. Tapi apa mereka akan mau patuh padamu? Hukum di dunia ini semuanya sama saja. Gunung Gala sudah tunduk pada kita. Sekarang kita harus punya kekuatan. Itulah modal kita untuk berunding dengan gunung lainnya. Pak Kasno, Iya. cari beberapa orang yang tahu area sini dan sampaikan ke semua kepala gunung. Bilang saja, aku undang mereka untuk hadir di pertemuan para pahlawan. Baik, Panglima. Hidup sekali lagi harus dijalani dengan penuh gelora dan berjuang sekuat tenaga agar hidup tidak sia-sia. Para bos kalian, Panglima sudah menanti kalian. Tidak jauh dari sini, meski ini wilayah perbatasan antar gunung. Siapa tahu bos kalian pasang perangkap atau tidak untuk celakai kami. Bos kalian, Panglima kami tidak bawa satu prajurit pun. Dia cuma ditemani ketiga istrinya. Sebelum datang aku sudah pastikan, dalam 3 kilometer memang tidak ada pasukan tersembunyi. Aku mau lihat, apa hebatnya orang yang menaklukkan Gunung Gala ini. Mari. Hei, bocah. Ku dengar dari anak buahku, kamu mau tundukkan kami. Kamu cuma pelajar rendahan, dari keluarga petani pula. Tapi nyalimu lumayan juga. Hari ini kami datang, bukan hanya untuk mendengar omong kosongmu, tapi karena dulu, Pedro Limos, dari Gunung Gala, utang 300 tahlil sama kami. Kami datang tagih utang. Kawanan perampok ini tidak seperti orang dari Gunung Gala. Tidak bisa ditakuti cuma dengan kekuatan. Lagi pula granatnya tinggal sedikit. Harus disimpan untuk keadaan darurat. Sepertinya aku harus cari taktik lain. Nona besar, apa itu kamu? Kamu Jenderal Yusuf? Nona, aku kira kamu sudah. Tuhan mau melihat. Tidak musnahkan keluarga Gusti. Apa-apaan ini? Istri pertamaku ternyata punya koneksi luas. Begini saja bisa ketemu kenalan. Berdirilah. Yusuf, kenapa sekarang kamu jadi bos perampok? Waktu Jenderal Hasan dikhianati oleh Arwin Juna yang bersekongkol sama orang negara Jafar. Kami diserang depan belakang. Melihat kami tidak sanggup bertahan, Jenderal Hasan nekat korbankan diri. Aku bawa saudara seperjuangan, beneran tidak ada pilihan lain. Kami terpaksa kuasai gunung. Sayang, ada apa sebenarnya? Nona, kamu sudah menikah. Apa ini suamimu? Iya, kalau bukan Arsa yang menolongku, mungkin sekarang aku sudah mati. Suamiku berhati lapang dan berpikiran luas, berbakat tiada tandingannya. Semoga nanti kamu bisa bantu dia. Perintah Nona, akan kupatuhi. Mulai hari ini, aku Yusuf Gusti, bersama 1.500 saudara di gunung ini, akan tunduk pada perintah Tuan. Berarti kita sudah kuasai gunung terbesar. Kok rasanya terlalu gampang? Aku bahkan belum tunjukkan kehebatanku. Jenderal Yusuf, berdirilah. Sayang, sudah seharusnya kamu ceritakan asal-usulmu padaku. Baiklah. Ayahku, awalnya Jenderal Penakluk Utara. Dia diperintah memimpin pasukan lawan Hanu. Tapi dia tidak sengaja tahu kalau Jenderal Kiri Arwin Juna berkomplot sama putra mahkota negara Javan. Awalnya dia mau lapor ke istana. Tapi keluarga Arwin bukanlah keluarga sembarangan. Ayahnya Perdana Menteri saat ini, Arno Juna. Ayah dan anak itu palsukan titah kaisar dan perintahkan ayahku berperang. Itu jebakan orang negara Javan untuk rancang pengkhianatan dan bunuh ayahku. Dituduh berkhianat dan bersekongkol sama musuh. Mereka bantai 106 orang keluarga kami. Akhirnya, cuma aku yang beruntung bisa kabur. Nona, aku mimpi ingin bunuh Arwin si bajingan itu. Aku sudah selidiki. Beberapa hari lagi dia akan periksa pasukan. Aku berencana untuk mati bersamanya sekaligus. Tidak kusangka, malah bertemu dengan Nona. Jenderal Kiri itu Arwin Juna. Tidak mudah dilawan. Sayang, kenapa menangis? Ayah dan ibuku juga dibunuh sama Arwin. Dia incar bakat warisan keluargaku. Setelah gagal, dia bantai seluruh keluargaku dan fitnah kami semua. Kalian berdua tenanglah. Pasti aku akan balaskan dendam kalian. Kak, kita belum mulai bicara. Bos Lembastia sudah langsung sujud ke orang itu. Padahal dia yang paling kuat di seluruh gunung. Bagaimana kalau kita mundur saja? Mundur apanya? 300 tahil.
Kalau tidak bisa kembali, sama saja seperti merenggut nyawaku. Para bos kalian, aku sudah siapkan sedikit hadiah. Silakan dilihat dulu. Sayang, tunjukkan. Benda apa ini? Ini adalah pangan hasil perbaikanku, namanya kentang. Bahkan di musim kering seperti sekarang ini, tetap mudah tumbuh. Dengan ini, semua orang bisa cukup makan. Ini juga alasanku bisa taklukkan Gunung Galah. Benarkah begitu? Kalau semua orang bisa cukup makan, siapa nanti yang mau jadi perampok? Para bos kalian boleh kirim anak buah kepercayaan kalian untuk datang ke Gunung Galah. Lihat dan rasakan sendiri. Kalian boleh menyerahkan diri setelah mencobanya dan merasa puas. Kami bersedia mengabdi padamu. Hei, bocah, ku akui, kamu lumayan hebat. Tapi kami berdua bukan orang biasa. Kalau mau kendalikan kami, kamu itu harus cukup pandai. Boleh aku tanya nama lengkap kalian? Bos besar penguasa Gunung Napo, yang rupawan sekaligus cerdas, aku Leodadi. Aku adalah wakil bosnya. Perwujudan pahlawan dan kesatria sejati. Willy Fanto. Kami adalah Leo dan Willy. Di mana ada Leo, pasti ada Willy. Kalau begitu aku harus bagaimana? Biar kalian berdua mau tunduk secara sukarela. Tentu saja dengan kepintaran. Sebelum kami naik gunung, kami terkenal di berbagai penjuru sebagai penyair dan pengrajin ulung serta sastrawan. Kalau mau pimpin kami jadi orang yang kami akui, harus berada di bawah satu orang saja dan di atas orang banyak. Aku sudah selidiki. Meski orang di Gunung Napo tidak banyak, senjatanya halus dan canggih. Semuanya dibuat kedua orang ini. Ternyata kalian pengrajin ulung. Kalau begitu aku harus rekrut kalian. Kami berdua juga tidak akan persulit kamu. Begini saja, belakangan ini kami baru saja ciptakan puisi yang tidak ada tandingannya. Kalau bisa lapui karya kami akan tunduk padamu. Tapi kalau kamu tidak mampu, lunasi utang 300 tahil. Ke kami sekarang juga. Buat puisi? Tapi suamiku sudah ikut ujian bertahun-tahun. Buat puisi takutnya... Saat aku masih di rumah, aku juga cukup mahir dalam sastra. Asal bukan karya agung negara, aku yakin aku sanggup lakukan. Jangan curang. Karya orang lain tidak dihitung. Cuma yang dibuat sendiri langsung di tempat, baru sah. Sayang, bagaimana kalau tidak usah tanding? Sekarang kita punya pasukan kuat. Kita taklukkan mereka pakai kekuatan. Hah? Kalian tidak tahu? Tidak masalah. Membuat puisi tidak sulit. Siapa yang mau mulai duluan? Biar aku duluan. Dengar baik-baik. Puisiku ini berjudul Nyanyian Si Pendekar Kira. Pena jatuh bagai bima sakti tumpah. Puisi jadi, langit pun berdiri megah. Naga raksasa berenang di lautan tinta. Puncak sastra tegak bagaikan tombak emas. Kepandaianku, ungguli orang terkenal. Semangatku tembus pegunungan dan sungai. Di dunia fana, tiada mata emas yang dapat kenali mutiara sejati. Bagus. Puisi yang bagus. Puisinya penuh wibawa. Tak sangka di antara perampok ada orang seberbakat ini. Pantas saja mereka berdua tidak mau tunduk pada orang lain. Puisinya memang bagus. Suamiku, jangan sedih. Menurutku kamu sudah sangat hebat di bidang lain. Aku tidak sedih. Bakat kalian berdua memang tidak bisa diremehkan. Takut ya? Cepat kembalikan uangnya. Tapi terus terang saja, puisi kalian di mataku tidak lebih dari sampah. Beraninya remehkan puisiku. Siap. Tenanglah. Bocah, kalau bentar lagi kamu tidak bisa buat puisi yang meyakinkan. Kamu bukan cuma harus bayar 300 tahil, tapi jadi 500 tahil. 500 tahil. Dengar baik-baik. Menanti musim gugur 8 September. Bungaku mekar, bunga lain layu. Harumnya semerbak ke seluruh kota. Kota dipenuhi laksana baju jiras Jafar. Hebat. Kemampuan sastranya hebat banget. Ini layak jadi karya agung. Puisi ini ada aura pembunuh dan kekuasaan mutlak. Cuma dimiliki oleh kaisar sejati. Kenapa dia bisa punya itu? Puisi yang luar Dia biasa. hebat. Puisi yang sangat bagus. Masih ada. Mahkota hampir lepas karena amarah. Bersandar di balkon istana. Hujan deras pun reda. Ku angkat pandangan, teriak memekik ke langit. Semangat berkobar-kobar. 30 tahun kejayaan tinggal debu. 8.000 kilometer perjalanan dengan awan dan bulan. Jangan tunggu sampai rambut memutih. Baru menyesal sia-sia. Aib negara Java belum juga terhapus. Dendam para abdi kapan akan terbalas? Ku naiki kereta perang, terjun gunung Heli hingga hancur. Semangat membara, lapar kuisi dengan daging musuh. Ku minum darah orang Javan sambil tertawa. Kelak dari awal, ku perbaiki tanah air yang dulu. Hadap istana langit! Tingkat sastranya tinggi sekali. Ini adalah karya abadi. Berapa banyak lagi bakat yang kamu sembunyikan? Puisi yang indah. Indah sekali. Hidupku tidak sia-sia karena bisa dengar puisi ini hari ini. Jangan buru-buru, masih ada lagi. Kami menyerah. Kami tunduk padamu. Kami pasti akan tunduk padamu. Baiklah, kalau begitu,
Tidak akan ada masalah dalam jarak 100 kilo. Dengan begini, aku bisa tenang cari cara untuk balaskan dendam kedua istriku. Sayang, aku mau kasih kamu keturunan. Aku mau teruskan nama keluarga Wira. Sayang, kamu sangat perhatian. Astaga. Tuan, sudah aku selidiki. Orang dari perkemahan besar sekitar 100 km dari desa Sona. Awalnya dari pelajar miskin di desa itu. Pelajar miskin? Menarik. Undang dia ke kota. Bilang padanya. Akan kukasih dia kesempatan untuk tunduk ke jenderal ini. Tapi, kawanan perampok itu yang jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Mereka tidak terlatih, tidak layak dipakai. Siapa bilang aku beneran mau merekrut mereka? Aku cuma mau kirim mereka ke garis depan sebagai umpan. Lakukan saja sesuai perintahku. Baik. Ayah suruh aku pimpin pasukan garis depan. Pertama, biar aku dapat prestasi. Kedua, untuk bertemu pangeran negara Japan secara diam-diam. Dinasti Qin dan Hou sudah berperang 1 tahun. Kedua pihak sudah rugi besar. Asal bisa bersekutu sama pangeran negara Japan, lalu bagi kekuasaan negeri ini, hari itu akan segera tiba. Pantas kaisar zaman dulu umurnya pendek. Sampai punya 3.000 selir. 3 saja aku sudah kewalahan. Sayang, kamu mau kemana? Hari ini tidak ada urusan. Bagaimana kalau bermesra lagi sama kami? Ayo. Mau lagi? Tenagaku sudah habis karena kalian. Celaka, celaka. Pajaka datang. Katanya ada urusan penting. Apanya yang celaka? Ini urusan resmi. Istri-istriku, aku... Pak Jaka. Oh, Pasa. Maaf sekali, silakan duduk. Pasa, 3 hari tidak berjumpa, kamu sudah berbeda. Aku sama sekali tidak menyangka kamu bisa taklukkan 2.000-an perampok gunung. Ini sudah atasi masalah yang mengganjal hatiku. Mereka itu cuma orang biasa yang berusaha bertahan hidup. Kalau ikut kerja denganku, saat negara damai nanti, mereka tidak akan takut dibantai istana. Pasa sungguh berhati mulia. Kedatanganku kali ini mau sampaikan kabar baik. Oh? Jenderal Kiri, Arwin Juna, pimpin pasukan lewat daerah ini. Dia dengar soal kehebatan Pak Arsa dan mau undang kamu ke kediamannya untuk berbincang. Kulihat dari utusan itu, sepertinya Jenderal kagum sama kepintaranmu dan mau rekrut kamu jadi bawahannya. Arwin Juna, dia bukan cuma orang kepercayaan Kaisar. Ayahnya Arno Juna adalah Perdana Menteri saat ini. Pak Arsa, kalau kamu mau mengabdi di bawahnya, tinggal tunggu waktu. Karirmu akan melesat naik. Arwin Juna? Bukannya dia musuh besar kedua istriku? Aku belum cari kamu, kamu sendiri malah menyerahkan diri padaku. Ini kesempatan dari Tuhan untuk balas dendam. Tidak boleh ditolak. Tapi kalau aku pergi, harus beneran yakin berhasil. Kira-kira apa yang bisa dikasih sistem kali ini? Aduh. Pak Jaka, maaf sekali. Aku ke toilet sebentar ya. Sekalian pertimbangkan tawaran tadi. Mohon tunggu. Sistem, kali ini aku bisa dapat hadiah apa? Tuan, sekarang punya 1 undian Mahakarya dan 1 undian Dewa. Undian Dewa? Aku dapat dari sistem saat rasa Sukalesi capai 100. Harus kusimpan sampai nyawaku terancam. Sistem, tukarkan undian Mahakarya. Selamat Tuan, Tuan dapat 1000 biji benih, 100 ekor ternak, 1 pistol elang emas, 1 senapan Gatling. Dengan semua ini, ditambah sedikit siasat, balas dendam tidak mungkin gagal. Pak Jaka, maaf sekali, duduklah. Boleh aku tanya, berapa banyak pasukan yang dibawa Arwin kali ini? Dia datang untuk awasi pasukan, tidak bawa banyak pasukan. Tapi keluarganya sangat berpengaruh. Pengawal pribadinya paling tidak 500 orang. Ada berapa pasukan di kediamannya? Sekitar 1.000 orang. Sebagian besar sudah dikirim ke garis depan medan perang. Kenapa Pak Arsa tanyakan hal itu? Tidak apa-apa. Jadi tolong sampaikan ke Arwin, besok siang aku akan datang sendiri untuk berkunjung. Tidak boleh. Kamu mau balas dendam ke Arwin? Itu berbahaya. Kak Zira benar. Aku tahu kamu peduli sama kami. Tapi kediamannya dijaga ketat. Dengan kekuatan kita saat ini mustahil bisa masuk. Kita hanya akan mati sia-sia. Kali ini, Arwin sendiri yang cari aku. Ini kesempatan terakhirku untuk dekati dia. Lagian, dari cerita Zira, ayah dan anak itu sekongkol sama negara Javan. Perang antara Kina dan Hanuk kali ini. Karena hasutan mereka. Kalau mereka berhasil dan menguasai negeri ini, akan jauh lebih sulit untuk balas dendam nanti. Tapi... Cukup. Tidak usah diperpanjang. Keputusanku sudah bulat. Besok, aku akan pergi sendiri ke Jamuan Hodor. Terima kasih, Tuan. Sudah bawa aku ke tempat ini. Kelak aku akan mengabdi sepenuh hati dan patuhi perintah Tuan. Dasar bodoh. Dia beneran mengira aku mau mengabdi sama dia. Begitu aku kena orang hebat. Kamu yang pertama aku habisi. Nanti makan saja apapun yang mau kamu makan. Kalau tidak, nanti kamu tidak bisa makan lagi. Apa maksudnya? Tidak apa-apa. Berhenti. Letakkan senjatamu. Dia adalah salah satu dari 3 pendekar tersohor, Tony Lewis. Tidak kusangka, ternyata dia dibawa komando Tuan Arwin.
Jelas sekali kekuatan dan pengaruh Jenderal Arwin. Hei, siapa kamu? Mau ketemu tuanku juga? Tunggu di luar. Jadi kamu Arsawira? Benar. Ketemu Jenderal besar, kenapa tidak berlutut? Kenapa aku harus berlutut sama orang sepertimu yang tidak lebih baik dari binatang? Apa katamu? Apa kamu cari mati? Berlutut dan minta maaf pada tuanku. Kedua mertuaku, semuanya dibunuh olehmu. Hari ini aku datang untuk mengambil nyawamu. Ambil nyawaku? Orang seperti itu. Kalau kamu kebunuh, kawanan tidak berguna yang kamu kumpulkan tetap bisa kupakai. Tony, bunuh dia. Pendekar tersohor. Ini mana mungkin? Takut? Saudaraku, kita bicarakan baik-baik. Aku akan kasih semua yang kamu mau. Wanita. Hei. Kekayaan. Juga jabatan. Akan kuberikan. Tapi aku cuma mau nyawamu. Jangan. Kalau kamu bunuh aku, pasukan istana dan pengawal kota, jumlahnya ribuan. Kamu tidak bisa keluar hidup-hidup. Oh, begitu ya? Kalau begitu, di kehidupan berikutnya, lahir jadi anjing saja. Apa? Kamu bunuh Jenderal Arwin? Ayahnya adalah Perdana Menteri saat ini. Habislah tamat riwayat kita. Jangan panik. Meski memang aku yang bunuh dia, harus ada saksi mata kan? Asal aku temukan kambing hitamnya, bukannya sudah beres. Siapa lagi selain kita? Di mana? Memang, orang berotak tumpul tidak akan tahan lama. Tuan, gambaran canganmu luar biasa. Dengan tungku panggang ciptaanmu ini, panggang sate, bukan hanya praktis, tapi rasanya juga jauh lebih harum dan lezat. Baru saja lewat setengah tahun. Kita bukan cuma bisa cukup makan tiap hari, bahkan bisa makan daging sesekali. Ini beneran hidup seperti dewa. Syukurlah. Sayang, Sayang, kamu lagi hamil, jangan keluar lagi. Kan ada yang bisa pimpin latihan. gerakan bela diri dan taktik serangan kilat yang kamu ajarkan benar-benar buat orang kagum. Aku juga mau pelajari. Ayo, makan dulu. Sayang. Celana yang kamu rancang ini ketat sekali. Dan juga banyak lubang. Jangan dipakai keluar rumah, pakai di depanku saja. Oh, Sudah setengah tahun sejak aku bunuh Arwin dan kasih Pedro ganjarannya. Karena namaku cukup terkenal di zona, pejabat di sana tidak terlalu curiga. Mereka cuma lapor perkara ini ke kantor Perdana Menteri. Selama setengah tahun ini, aku bisa hidup tenang. Celaka. Kamu ini sudah berumur, bisa tenang sedikit? Tapi siapa yang susah lahiran? Nyonya Karin, dia pergi ke pasar beli barang buatmu. Lalu ketemu segerombolan bertopeng. Lalu